Kalau dia kan TPI 1/1 ya. Kalau saya 7. Kalau saya enggak, emang TP saya pendek. Tapi saya kasih TP. Di satu sisi kenapa saya kasih TP? Karena saya masih pekerja, itu yang pertama. Gitu kan. Siapa tahu kalau nanti kena pas saya kerja, nggak sempat saya cut kan gitu. Nah ini yang menarik juga, berarti scalping itu memungkinkan walaupun kerja ya. Mungkin. Tapi sedikit modif. Betul. Gitu. Karena kan memang kalau coach R7 kan itu secara internal lah ya mungkin. Kalau secara eksternal apa? Kalau secara profit atau secara material yang mudah diukur itu apa? Yang beda Mas. Before after. Lebih ini Mas, apa namanya? Punya income sendiri. Jadi gini, kalau dulu sebelum punya kan sama kan belajar trading pengen punya tambahan income kan. Betul, gitu. Saya masih ngandelin gaji. Oke. Terus terang Mas, masih ngandelin gaji. Gaji masih saya bagi 2, istri, saya. Oke. Gitu. Kalau enggak ya gaji istri, lemburan saya. Oke, itu sebelum belajar trading dengan benar. Trading benar. Saya udah berarti kurang lebih berapa ya? 3-4 tahun lah saya udah enggak lembur. Sudah tidak lembur. Enggak lembur. Sengaja tidak ambil lembur. Halo, selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Duen Anggara, dan kali ini teman-teman saya lagi bareng sama Mas Toat Wicaksono ya. Bener ya? Betul, Mas. Walaupun sebenarnya teman-teman istri saya itu nggak kenal Toat Wicaksono. Dia taunya si Jenius Toat. Sampai sekarang masih Jenius Toat nama Facebookmu? Apa udah ganti? Masih. Itu nama beken Mas. Masih si Jenius Toat sampai hari ini. Masih. Dan teman-teman mungkin sebagian dari teman-teman udah nonton Mas Toat di YouTube-nya NFC ya, bareng Mas Fadli. Dan mungkin yang teman-teman nggak tahu, tadinya yang janjian syuting sama Mas Toat itu aslinya saya. Oh gitu. Jadi waktu awal saya janjian syuting sama Mas Toat, dan kayaknya nomormu ganti, jadi saya akun chat itu, terus yang bales orang lain. Orang lain ya? Sama ada chattingan gak kita? Waktu itu pernah. Enggak, ya. Setelah waktu janjian syuting sama pernah chattingan sama aku enggak? Nah, aku tuh chattingan sama orang. Oh gitu. Jadi janjian nomormu dipakai orang, Mas? Iya, HP ku hilang soalnya waktu itu. Oke, tapi WA-nya aktif. Enggak tahu kalau WA-nya aktif atau WA-nya aktif. Oh gitu. Oh. Aku WA aktif, dia balas. Aku jadian, Mas ngopi yuk, gas, sama balas gitu. Oh gitu. Gas gitu. Tak chat lagi kan. Jadi nggak Mas? Loh ini siapa? Loh gimana barusan ngomong gas? Nah, cuman memang kemarin hari sebelum saya janjian syuting sama Mas Toat, itu ada musibah gitu ya. Anak saya jatuh dari tempat tidur, tangannya patah, jadi Dylan. Akhirnya ditunda, baru 1,5 bulan kemudian akhirnya hari ini kita ketemu gitu. Dan kalau teman-teman belum nonton video Mas Toat bareng Mas Fadli, nanti nonton aja di YouTube-nya NFC. Nanti tak taruh linknya di sudut kiri atas. Sana. Oh ya kiri. Kanan lah sini. Kayaknya sini deh. Aku yakin di sini. Dan teman-teman, saya sama Mas Toat ini kenal cukup lama ya. Saya kenal duluan Mas Toat sebelum Mas Fadli justru. Ya. Jadi kita dikenalin sama sebuah bisnis MLM gitu ya. Dan tahun 2016-an kayaknya. Jadi Mas Toat ini dulu salah satu grup saya ya. Downline istilah orang MLM. Nah, Mas Fadli adalah Crossland gitu. Tempur dulu kita. Jadi saya ke Karawang ya ketemu grupnya Mas Toat dulu. Jadi kita sering nongkrong di McD Karawang. Jadi sampai hari ini. Dan kita udah lama ya Mas, 2016 terakhir ketemu. Terus apa yang pertama kali mempertemukan kita? Itu MLM Mas. Enggak, yang mempertemukan lagi setelah lama pisah. Trading Mas. Tapi aku tuh nggak tahu sampai ikut kelas dulu Mas. Masa sih? Aku tahu tuh udah kayak di pertengahan kelas ya sampai. Kita live nggak kan kelasnya? Live kan ya? Tapi online ya, online tapi ya Zoom. Pertama kali itu backtesting. Lo backtesting kan rekaman? Enggak. Masih ngajar masa enggak? Oh iya? Iya. Oh, sampai ikut backtesting live? Iya, ikut backtesting live. Oh. Awal-awal dulu. Oh, berarti udah lama dong? Udah lama. Oke. Aku nyapa sampai waktu di kelas ya? Nyapa. Harusnya nyapa kalau sampai ngajar di kelas. Oh, tak pikir itu kelas survival to mastery. Setelah itu survival to mastery. Oh. Backtesting dulu. I see. Nah, teman-teman, mungkin kemarin teman-teman udah ngobrol banyak hal yang ditanya sama Mas Fadli. Jadi mungkin saya akan nanya beberapa yang sedikit berbeda Mas. Boleh. Jadi yang pertama yang saya pengen ngajak Mas Toat ngobrol, dengan asumsi teman-teman udah kenal Mas Toat. Atau kenalan singkat lah buat teman-teman yang just in case mereka belum nonton YouTube-mu bareng Mas Fadli. Udah kenal sih kayaknya Mas. Yakin udah? Ya, yakin. Viral soalnya. Viral soalnya Mas. Sombong. Oke. Jadi gini, apa yang membuat Mas Toat dulu tertarik dengan trading on the first place? Plus dulu waktu kuliah sebenarnya Mas. Enggak, motivasinya. Oh, motivasinya. Waktu itu pengen dapat uang tambahan.
Hanya itu tok, waktu itu. Uang tambahan tok. Ya. Kalau saya dulu kan memang belajar trading karena saya nggak suka around people gitu Mas. Aku tuh nggak suka berurusan sama banyak orang. Jadi yang banyak orang nggak tahu, saya itu aslinya introvert Mas. Oh gitu. Saya tuh nggak suka ketemu orang. Apa ya? Saya tuh kalau ketemu orang tuh yang kalau terlalu banyak gitu ya, itu kayak apa ya? Kayak energinya kepake terlalu banyak gitu. Jadi saya tuh aslinya introvert. Mungkin teman-teman melihat tuh Mas Angga sering ngomong di TV, di YouTube ya kan YouTube-nya ditonton di TV jadi sah-sah aja. Atau sering ngisi seminar mungkin ekstrovert. Aslinya saya sangat introvert. Nah, karena saya sangat introvert, saya tuh nggak terlalu suka berurusan sama orang lain. Makanya saya trading. Jadi saya memilih karir trading specifically karena saya pengen bisa menghasilkan uang tanpa bergantung sama orang lain dan tanpa berurusan orang lain. Cukup saya dan laptop gitu. Oh, kalau Mas Tua dulu cuman pengen dapat uang tambahan. Ada uang tambahan waktu kuliah. Udah itu tak. I see. Tapi keterusan, Mas. Keterusan. Nah, waktu pertama kali belajar trading tantangannya apa, Mas? Waktu itu nggak tahu sih mana yang harus di ini nih. Di open. Saya harus buy atau harus sell itu nggak tahu. Apalagi selain itu misalnya. Setelah itu terus kenapa sih harus di market A, harus market B, harus market contoh market XAU, market DBP, market Euro. Harus di situ kenapa? Kalau di situ harus pakai time frame berapa? Itu nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Memang blank ya. Blank. Nah, dalam proses Mas belajar, apa tantangan untuk belajar itu apa? Misalnya bingung milih guru lah atau milih teknik lah atau apa tantangannya? Sebenarnya pertama kali malah milih teknik bukan milih guru. Tantangannya itu waktu belajar. Milih teknik. Jadi saya memang tipikal orang yang suka trial error sendiri, Mas. Jadi senangnya otodidak. Nah, gitu. Kita fast forward. Setelah sampean tahu hari ini, Toat jadi Toat hari ini, menurutmu otodidak itu a good thing or not a good thing? Not good thing. Berarti setelah sampean berangkat sampai hari ini berarti kalau tahu harusnya jangan otodidak. Harus ada mentornya, harus ada yang bimbing. Kalau aku kan memang aliran belajar dari awal. Aku tuh nggak suka otodidak. Kalau sampean memang suka otodidak. Awalnya suka otodidak. Dulu suka otodidak. Jadi waktu otodidak apa yang sampean lakukan dengan memilih teknik tadi? Nyoba teknik A, B, C. Nah, nyoba itu kan dapat infonya dari mana? Google atau forum? Google. Terus ikut yang gratisan gitu. Terus nanya temen yang ikutan yang pada main trading juga gitu. Tapi ya itu nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Saya itu baru nemu guru trading itu pertama kali itu di Bekasi dulu. Bentar. Kita ketemu tuh sama udah trading belum? Udah. 2016 tuh sudah trading. Udah trading. Tahun berapa mulainya? 2010. Duluan sampai dari aku. Iya benar. Oke. Aku kan trading 2012 pertama belajar. Berarti 2010 sampean bahkan udah trading ya? Iya, udah trading. Ketemu aku 2016 tuh sudah trading sebenarnya. Masih lanjut trading atau sempat stop gitu waktu ketemu aku? Itu lanjut, Mas. Masih lanjut ya? Stop itu waktu saya kerja di Kalimantan. Udah itu. Oke. Sekarang balik ke ketemu guru trading itu di Bekasi itu tahun berapa? 2014. Sebelum kita ketemu berarti? Sebelum ketemu. Oke. Itu gitu. Gimana ceritanya? Jadi itu seminar di Hotel Horizon apa ya? Ya, Horizon. Mungkin. Karena aku nggak ikut. Ya. Atau Aston? Horizon sih. Horizon. Soalnya dekat Kalimalang waktu itu dekat saya. Nah, itu bayar waktu itu 700.000. 700.000 tahun 2014. Dari Kerawang ke sini hari. Itu sama kuliah kerja? Udah kerja. Nah, dari Kerawang ke sini terus itu sebenarnya 2 hari nginep. 700.000 termasuk nginep atau enggak di luar? Nginepnya sendiri. Nah, tapi saya Kerawang kan nggak perlu nginep. PP saya. Iya, terus. Nah, tapi ya itu strateginya itu nggak paten menurut saya. Dan berarti nggak paten tuh gini. Memang kita tidak boleh menyalahkan strategi orang lain ya. Oke. Nah, tapi buat saya itu nggak mempermudah cara saya trading gitu. Nggak paten tuh nggak bagus atau tidak baku? Tidak baku. Ya, karena ketika ditempatkan di pair yang lain itu nggak jalan. Maksudnya nggak jalan itu tidak sesuai dengan pair yang ini gitu. Bentar, ini perlu diluruskan ya. Bentar. Oke, tidak jalannya gimana? Tidak jalannya itu tidak bekerja dengan bagus. Dalam arti contoh misalkan kalau Mas Angga kan pakai 4 EMA. Misalnya contoh pakai para EMA. Ya udah ketika semua MA di atas MA 200, semua candlestick di atas MA 200 trend. Buy only kan. Buy only. Yang dipikirkan hanya buy. Kebalikannya ya hanya sell. Betul. Gitu kan. Kalau itu enggak.
Jadi ada beberapa kondisi yang memang itu tidak mengarah ke indikator itu. Contohnya? Ada feelingnya. Oke. Gitu. Subjektivitasnya sangat tinggi. Oke. Maksudnya itu nggak paten tuh. Nggak paten tuh kayak gitu. Nggak fix maksudnya nggak. Jadi masih lucky ya. Ya. Lu kira-kira. Lu kira-kira. Aku beruntung. Iya. Nah itu tahun 2014. Terus sampean belajar lagi, nyari guru lagi gitu? Ketemu trading amal dan iman. Oh itu sering aku bahas di seminar. Ya. Tapi aku nggak tahu kalau sampean ikutan. Saya ikutan itu. Saya korbannya waktu itu. Aku dulu kan pernah beberapa kali nongkrong sama teman-teman amal dan iman. Ketemu sampean nggak? Ketemu Mas. Oh iya? Kan di masjid kan? Betul. Tapi nggak waktu makan mie Aceh ada sampean nggak? Ada. Oh ada. Ada biasanya di sini kan? Iya mie Aceh yang kita floating minus terus subhanallah wa ta'ala. Ada sampean? Ada itu saya. Oke. Oke, bagi teman-teman yang nggak tahu teknik iman dan amal, mungkin ceritain dikit Mas. Jadi teknik amal dan iman itu open persisnya berdasarkan dengan laki tadi Mas, lu kira-kira kan gitu. Tapi waktu itu kan beliau sempat bilang dia punya zigzag periode 9 kalau nggak salah. Betul, dia pakai zigzag memang. Iya, itu yang ditemukan dari hasil sholat tahajud atau apa gitu katanya. Katanya. Betul kan? Iya, dia memang pakai zigzag memang. Tapi kan dia itu memang dia hanya spesifik ya Euro JPY waktu itu. Nah, Euro JPY waktu itu. Nah, plotnya kan memang digebuk-gebukan dia. Betul. Iya kan? Nah, tapi waktu itu kan beliau sempat bilang, lihat zigzag terus kalau M1 M5, H1, ya. Daily, weekly searah semua baru buy gitu. Ya, jadi dia teorinya kan gitu ngakunya. 4 time frame dia dipajang semua. Nah, dari mulai kalau nggak salah itu paling gede itu H1 deh. H1 paling gede ya? Paling gede H1. Oh, M1, M5, M15, H1 gitu. Kayaknya mulai M5 deh. Oh, M5, M15, M30, H1. Seharus arah. Seharus arah nanti baru buy misalkan. Nah, ada prakteknya apakah ngikutin rule itu atau rule itu cuma cerita aja tapi rule sebenarnya adalah iman dan amalnya? Rule sebenarnya adalah iman dan amalnya. Oh, berarti rule itu cuma hanya sebatas apa ya, pembungkus kali ya. Oke. Tapi pada prakteknya nggak pernah ngecek itu? Nggak pernah ngecek itu karena ya saya kan awalnya kan tahu trading ya. Oke. Gitu. Ketika tahu seperti itu, loh ini kan belum konfirmasi. Yang itu kita sudah main MLM atau belum main MLM? Sudah Mas. Setelah ya. Ya berbarengan dengan itu. Oke. Karena waktu kita main MLM itu kan kita intens banget ketemunya. Gitu. Secara time frame itu harusnya 4-4-nya konfirmasi. Teorinya begitu kan? Teorinya seperti itu. Oh, entry-nya nggak harus. Entry-nya nggak harus. Saya ingat waktu itu habisnya besoknya saya nanya, entry-nya itu kalau nggak salah kalau malam sholat hajat, saya besok butuh $200 misalnya gitu. Ya, itu benar ya? Betul kayak gitu. Ya, habis itu nanti terus entry-nya kapan? Nanti buy apa sell gitu katanya. Tergantung kretek di dalam hati gitu. Oh iya benar ya. Jadi, nah, berarti dia enggak zigzag atau apapun itu nggak pernah dipakai pada prakteknya. Pada prakteknya gitu. Makanya tadi kan saya bilang kan secara 4 time frame belum konfirmasi tapi udah di entry. Oh, oke. Gitu. Lo sampe nggak komplain? Kalau komplain kan dimarahin, Mas. Oh ya? Iya. Oke. Gitu. Karena aku semua dipegang dia. Lo yang entry siapa? Dia. Oh, sampe nggak entry? Nggak entry. Terus ngapain datang? Biar belajar katanya. Disuruh belajar. Oke. Nah, nanti kalau misalkan floating, nah baru disuruh doa. Disuruh zikir. Aku tahu yang itu. Karena gitu. Ada satu hari di mana floating kita lagi makan mie Aceh, ternyata ada sampean aku lupa. Udah lama banget sih soalnya. Lama banget itu. Aku ingat ada satu temen kita yang satunya yang yang di sana gitu. Dan oke. Itu tahun 2006 mungkin lebih deh. Ya 2016. Di atas 2016 harusnya. Di atas ya 2017 tahun itu baru. Nah, habis itu kan setelah iman dan amal itu kan kayaknya saya menjauh, Mas. Betul. Bukan menjauh sih, kayaknya beberapa teman-teman nggak mau kayak menjauhi saya gitu. Kayak karena kan saya kan dalam tanda kutip orang negatif gitu ya. Ya karena kan kayak akan mempertanyakan itu kan dia. Ini kan sholat ya sholat, tapi kan nggak gitu juga maksudnya. Namanya trading ada rule-nya, ada sunatullahnya lah. Saya sempat bilang, lu mau habis sholat lompat dari lantai 7 tetap gepeng, aku bilang kan gitu. Iya, mau sholat tahajud setiap hari ya walaupun ada kemungkinan Tuhan menyelamatkan, tapi kan secara umum kan kita nggak boleh sengaja trading tanpa aturan, trading overload, trading gebuk-gebukan lot hanya karena kita sudah menunaikan sholat dan amal ibadah yang baik lah, tidak berbuat dosa kan tetap nggak boleh menurut saya kan gitu. Boleh. Kan walaupun ya kalau kita mau sholat kan kudanya tetap diikat kan gitu maksudnya kan. Iya maksudnya kan tetap stop loss. Aturan itu maksud saya bilang walaupun kita trading pakai iman dan amal ya idealnya tetap harus pengamannya ada. Betul, tetap harus tetap kan ada ilmunya lah, namanya bisnis, namanya itu ada ilmunya. Saya sempat bilang ya walaupun lu sholat segala macam ya, lompat aja dari lantai yang tinggi 15 gitu, tetap gepeng aku yakin. Itu teman-teman kita di MLM kan banyak Mas yang banyak ikutan ya. Ya waktu itu akhirnya kan beberapa teman-teman secara nggak tahu itu sengaja atau enggak
agak menjauhi aku karena memang aku waktu itu nggak terlalu pro dengan itu gitu. Aku sempat ngobrol kan. Ada, bukan sempat kan waktu itu kita kenal tapi mungkin nggak sangat deket ya Mas ya. Betul. Ya aku tahu kita satu grup tapi kan sampean kan udah dolen gitu udah agak jauh dari waktu. Ada satu temen yang deket. Nah, ya temen yang deket sama aku itu agak mengurangi jarak gitu. Oh, iya beda ya. Ya maksudnya setelah trading itu nggak sedekat biasanya gitu. Dan aku udah ngalamin itu berkali-kali sih Mas. Aku punya teman deket nih. Terus tiba-tiba dia bisnis barang antik gitu. Tiba-tiba bisnis ayam cemani misalnya kan dan kawan-kawan bambu betuk gitu. Nah begitu aku kan ya itu kan nggak masuk akal bro segala macam. Nah itu biasanya dia menjauh, pelan-pelan menjauh ya. Nggak tahu sadar atau enggak. Karena pada akhirnya kan circle-nya jadi berubah kan. Betul. Circle-nya jadi berubah. Jadi itu abis itu aku sama temanku tuh agak jauh secara hubungan. Bukan berarti musuhan ya. Cuman kayaknya mungkin ya kayak kita main MLM lah. Kalau kita main MLM kan ada orang yang negatif. Betul. Akhirnya jauh gitu. Betul. Karena circle-nya berubah gitu. Nah, itu kayak beliau punya grup MLM sendiri, saya Negatron kalau MLM kan. Jadi kayaknya agak jauh waktu itu sama saya. Nah, karena itu tuh aku nggak kurang sepakat walaupun aku sempat ngobrol sama beliau nih. Tapi kan nggak bisa gitu, Pak. Terus saya dikasih satu cerita yang akhirnya saya mau nyangkal lagi juga nggak enak. Ceritanya gini, dia bilang, waktu itu ada satu kisah, aku lupa kisah yang diceritain, ada nggak tahu nabi atau siapa itu disuruh mukul batu, mecahin batu. Nah, di dalam batu yang paling kecil itu ada ulet. Lagi makan daun-daunnya masih segar gitu. Artinya kalau Allah mau ngasih rezeki ya bisa aja gitu maksudnya. Iya. Ya itu mah oke lah. Iya maksudnya kan gitu. Makanya jadi balik lagi aku sebenarnya yang gerakin bumi dan seisinya siapa? Allah kan. Iya. Oke, berarti mungkin nggak Allah gerakin candle? Iya mungkin sih. Agak susah gitu. Nyekaknya di situ ya. Iya, nyekaknya di situ. Lagian Bay sama Sel sama-sama profit kok. Yang ngasih rezeki Gusti Allah kata dia gitu. Iya betul. Teorinya gitu. Jadi kamu Bay juga profit, yang Sel juga profit. Jadi nggak penting itu teknikalnya karena pada akhirnya ngasih rezeki Gusti Allah. Dan itu aku nggak sepakat kan. Menurutku tetap harus ada ilmunya. Karena kan aku dulu belajar bahwasanya Tuhan itu menaikkan derajat orang yang berilmu dan beramal. Jadi harus ada ilmunya menurutku. Nah, habis itu sempat jauh sama teman kita itu sampai akhirnya aku dengar kasus beliau akhirnya habis-habisan gara-gara trading iman dan amal itu. Yang itu tahu. Ya beliau sempat parah lah secara ekonomi ya. Nah, sampai akhirnya habis itu kan kayak nggak banyak komunikasi lagi termasuk sama Mas Toat akhirnya jadi nggak komunikasi. Walaupun dulu kita mungkin sering ketemu. Tapi mungkin dulu memang nggak sedekat itu sih. Ya kenal deket tapi nggak kayak aku sama Spadli kan deket banget. Iya betul. Ya mungkin aku sama Toat ya kenal ketemu say hi cuman nggak sangat deket. Jadi nggak berasa waktu itu menjauhnya karena memang juga on day to day juga kita nggak sesering itu ketemu. Betul. Nah abis itu udah nggak ada kabar. Abis after iman dan amal itu berarti udah nggak pernah ketemu. Betul. Nah kapan sampean tiba-tiba ikut backtesting? Itu dari mana? Lihat di ini apa namanya YouTube. Sampai nyari apa ketemu YouTube? Strategi trading. Itu muncul channelnya NFC sama Mas Angga. Channel NFC atau channelku? Dua-duanya. Dua-duanya muncul di halaman pertama. Sampai keywordnya apa nyarinya? Strategi trading. Strategi trading. Itu tahu. Waktu after iman dan amal tuh sampai masih lanjut ya? Masih. Ada pernah nyoba robot gitu nggak? Pernah nyoba robot dan bikinan sendiri sih. Ya bikin sendiri. Terus nitip trading gitu nggak lagi ya? Terakhir aman dan iman itu. Iman dan amal itu kan nitip trading ya jatuhnya. Oke. Setelah itu udah nggak pernah lagi. Ganti teknik gak after iman dan amal tuh teknik apa yang sampean pakai sebelum akhirnya kita ketemu di backtesting? Itu pivot. Oke, pivot ini kan ada definisi nih. Iya. Karena kalau pivot buat kan pantulan U atau A. Kalau pivot yang definisi sampean apa? Daily pivot. Fibonacci daily pivot. Isi yang ada S1, S2, S3, R1, R2, R3 ya, ngerti pivot itu. Nah, gimana? Tradingannya oke nggak? Oke sih Mas, pakai itu. Oke. Kalau kita hanya untuk nyari berapa pips ya, oke banget sih. Gitu. Sebenarnya untuk scalping pun juga oke banget. Jadi after iman dan amal itu akunmu growing sebenarnya? Sebenarnya growing. Profit ya? Profit. Itu mungkin sekitar 2017-an lah ya. Backtesting kok tahun berapa ngajar backtesting ya? Soalnya aku tuh mulai bikin pandemi. Iya. 2020 berarti. 2020. Aku tuh soalnya kan trading after itu kan karena aku tahu, makanya aku kan kenapa aku nggak sepakat sama iman dan amal karena kan aku trader juga, jadi aku tahu itu nggak pas lah gitu. Cuman mau menyangkal kan juga agak berat karena memang dibenturkan sama Allah sih. Aku cuma bilang ya kan nggak bisa juga ngomong. Iya. Jadi dan aku salah waktu itu. Salahnya aku nggak speak up. Ya, iya sih. Iya, jadi kan sebenarnya kan aku ikut dalam tanda kutip mungkin berdosa.
ya nggak dosa lah. Mungkin aku turut nyumbang karena waktu itu aku tahu tapi aku nggak nahan temen-temenku untuk jangan ikutan. Iya, aku kurang deket. Iya, cuman kayak itu nggak bener. Tapi ya udahlah. Udah terserah gitu ya. Ya jalan aja lah, nggak apa-apa. Nah, tahu sendiri gitu ya. Iya, itu menurutku salah itu. Nah, karena berapa lama sih Iman dan Amal itu? Akhirnya 6 bulan apa ya? 6 bulanan ya? 6 bulan gitu. 6 bulan. Nah, itu kan kayak lama, beberapa 6 bulan kemudian kan mulai bermasalah, tapi kan nggak langsung kan. Kasus teman kita hidupnya secara finansial agak sangat terganggu itu kan mungkin setelah 1 tahun kemudian, karena kan dia mungkin minjem duit orang buat trading, terus MC minjem duit orang, terus minjem duit temennya, terus akhirnya utangnya sangat banyak. Nah, ketika utangnya sangat banyak, ketika beliau lagi kondisi agak terpuruk secara ekonomi, itu aku baru realize itu, Mas. Itu sekitar tahun mungkin 2018-an, mungkin 2018-2019, karena aku tuh sadar bahwasanya aku tuh dulu harusnya bisa mungkin menahan supaya nggak separah itulah, atau kalau menghentikan kan mungkin nggak bisa, karena kan udah, karena aku nggak mungkin bilang Mas Toat jangan ikut itu, atau tapi nggak bisa otoritas untuk nyetop, tapi kan at least aku bisa ngingetin. Jadi ketika beliau menjauh harusnya aku nelfon terus gitu, cuman karena jauh ya ini kan nggak komunikasi, jadi menurutku salah. Nah, makanya begitu kasus itu aku mulai bikin channel YouTube tuh. Kayaknya channel YouTube itu tahun 2018-an. Iya, kayaknya itu udah lama sih channelnya. Ya, 2018-an akhir aku mulai bikin YouTube karena aku waktu itu udah trading, dan waktu itu 2017-18 itu kayaknya aku 18-19 itu aku full time trading. Aku nggak ngurusin apapun kecuali trading, udah nggak main MLM kalau nggak salah. Terus akhirnya cuman full time trading. Nah, di sela-sela itu aku bikin channel YouTube. Nah, kalau Mas Toat nonton video-videoku awal kan kayak MC itu nggak wajar, video-video kan kayak gitu, kayak averaging itu haram gitu. Kayak aku kan kayak menentang aliran-aliran yang selama ini menurutku nggak benar, kayak martingale. Ya, averaging marti. Terus misalnya aku bilang bahwasanya MC itu nggak wajar, bahwasanya trading itu kita perlu stop loss, trading itu kita perlu rule konsisten gitu kayak bahwasanya holy grail itu nggak ada gitu, win rate tinggi itu bullshit, bohong gitu. Kayak kan aku awal-awal tuh kan aku agak strength di situ. Agak strength karena itu kan ada sejarahnya, karena orang yang deket sama aku jadi korban karena aku ngerti tapi aku diem aja kan, kayaknya agak zolim gitu, kayak zolim sama dunia gitu. Nah, makanya aku mulai bikin channel YouTube karena itu. Dan waktu itu aku nggak ngajar cukup lama itu, kan aku channel YouTube 2018, 2019, 2020 tuh nggak ngajar sama sekali. Dan banyak orang ngechat, banyak orang konsultasi gitu, dan banyak orang Mas bikin kelas dong. Itu aku nggak mau bikin kelas sampai cukup lama. Oh iya. Nah, kenapa aku nggak mau bikin kelas? Karena yang pertama aku merasa belum layak ngajar waktu itu. Iya, walaupun aku sebenarnya 2019 itu kan udah trading mungkin 6 tahun lebih ya. Cuman karena kayaknya aku nggak gimana banget juga di industri trading. Aku kan nggak tahu kalau di luar serusak itu industrinya kan. Tak pikir kan aku kan dulu belajar trading sama komunitas yang benar, sama orang yang benar, dan akhirnya aku merasa ya namanya trading ya benar gitu. Masa iya sih ada orang nyuruh full margin kan, masa iya ada orang yang nyuruh tapi deposit. Sih, Mas? Ya kan dulu aku nggak tahu kalau itu ada. Nah, tahun 2016 itu aku sempat ketemu sama komunitas namanya MTA, Monster Turtle Academy. Nah itu coachnya kan cerita tentang cash management gitu-gitu. Aku emang ada ya kayak gitu. Aku tuh nggak relate karena aku join komunitas tuh dalam kondisi tradinganku juga stabil. Aku tuh nggak bermasalah secara trading. Cuman ya mungkin nggak gimana banget, tapi ya oke lah gitu maksudnya. Kayak sampean kan profit sebenarnya. Cuman nggak gimana banget. Begitu kasus itu aku sadar kayaknya memang bener ada yang rusak gitu. Makanya akhirnya mulai strength. Nah, baru 2020 tuh aku akhirnya bikin kelas pertama tuh 2020 bulan Februari, Mas. Before Covid. Ya, pas sudah Mas. Tapi belum rame. Belum rame bener. Di Wuhan sana udah ada. Iya, di mana? Di Indonesia belum ada. Aku Februari itu aku bikin di Aston kalau nggak salah. Aston apa Horizon? Di Aston Bekasi. Situ ya, Survival to Mastery Batch 1. Nah, kenapa aku mau ngajar? Karena pertama udah dapat license dari prediktif, berarti valid lah ngajar. Yang kedua, 2020 tuh menurutku secara finansial aku udah oke lah. Udah nggak bermasalah lah, maksudnya aku punya rumah, aku punya mobil yang aku pengen gitu. Waktu itu kita kan orang MLM ya. Iya. Pasti join Tiansi nggak semen? Tiansi join Tiansi ya, pastilah kita semua kayak semua orang MLM join Tiansi. Nah, waktu join Tiansi kan kita punya mobil impian tuh BMW gitu. Iya. Nah, menurutku waktu itu aku udah beli, belum datang mobilnya, tapi aku udah bayar, udah inden BMW-nya. Aku udah punya BMW waktu itu, udah punya beberapa mobil, aku punya rumah. Kayaknya sekarang aku valid nih kalau ngajar. Saatnya. Dan kedua punya license. Iya benar. Nah, karena kenapa aku dari dulu nggak berani ngajar? Dari dulu kan aku sebenarnya udah cerita tentang UFO dari video pertama yang sebelum aku bikin kelas ya.
Cuman aku kan nggak pernah ngomong UFO, nggak pernah ngomong supply and demand. Aku ngomongnya ya area buy, area sell. Karena memang perlu license untuk ngajar kan gitu. Nah akhirnya baru ngajar 2020. Nah itu ceritanya Mas. Jadi iman dan amal itu salah satu yang melatar belakangnya akhirnya aku bikin kelas di 2020. Oh berarti itu ada dampak. Ada jasanya. Ada jasanya ya. Iya. Buat banyak orang. Iya benar. Cuman yang aku nggak tahu, aku nggak inget kalau ternyata sampean ada waktu kita ketemu beberapa kali. Ada itu. Saya setiap dia itu ngumpul selalu ada. Selalu ada kan saya hampir setiap hari Mas kesini Mas. Oh. Cuman karena aku punya teman yang lebih dekat, jadi aku nggak terlalu notice sampean kayaknya. Iya. Oh waktu di teras tuh ada sampean di teras masjid. Ada. Oh iya. Setiap hari pokoknya ada saya pasti sih. Oh. Gitu. Oh iya ingat ada, kayaknya ada sih, kayaknya ada. Cuman memang kita nggak banyak ngobrol ya. Gitu. Sampai juga nggak negur sih. Ya. Ya basa-basi. Karena fokusnya ngopi waktu itu. Ya tapi nggak ngobrol juga nih memang kan? Enggak. Jarang banget ngobrol. Betul. Jadi tuh latar belakangnya. Karena menurutku aku tuh salah karena aku nggak mau ngajar padahal aku tahu ada cara yang lebih baik untuk trading, sedangkan di luar sana orang ngajarin yang aneh-aneh tadi. Betul. Nah itu yang akhirnya dan waktu itu anggap menurutku ya udah oke lah, aku udah punya license, ya udah ngajar itu. Februari aku ingat. Februari. Batch 1 ya. Batch 2 itu Surabaya. Oh iya. Saya ikut yang online sih kalau. Ya batch 2 Surabaya. Batch 3 rencananya adalah Semarang kalau nggak Solo. Covid cancel batch 3-nya. Makanya nggak ada. Survival Mastery Batch 3 itu udah webinar itu. Webinar, iya saya ikut yang webinar. Nah berarti sampean ketemu videoku itu tahun 2000 berapa ya? Di 2018-19an? Enggak dong. Video yang YouTube loh Mas. Oh, tapi nggak ikut kelasnya berarti? Atau aku belum punya kelas waktu sampean ikut? Waktu itu belum punya kelas. Belum, tapi sampean nonton di YouTubeku. YouTube nonton. Oh, tapi nggak WA gitu. Kan nomornya dulu saya nggak punya Mas. Oh, tapi kan punya Facebooknya. Ya, sempat saya inbox apa ya? Iya kayaknya iya. Oh, inbox kan waktu itu. Oh, oke. Inbox saya, trading bukan kayak gitu caranya bro. Oh iya, aku bilang gitu ya? Iya. Oh ya? Iya. Masih ada di inbox saya itu. Saya bilang gitu. 2006. Itu merefer ke iman dan amal atau merefer ke mana? Oh, iman dan amal. Oh, sebenarnya aku ngingetin ya, cuman nggak kurang keras ya. Iya, inbox ke saya. Oh, aku juga. Iya, aku ngingetin berarti. Tapi nggak di follow up sama aku ya? Nggak di follow up, hanya cuma dikasih tahu tak gini-gini. Iya, trading itu nggak kayak gitu gitu. Ada cara. Oh gitu. Tapi sampean respon apa waktu itu? Ya responnya kan bagus waktu itu. Oh, sampean lagi profit sih. Lagi profit. Jadi. Tapi waktu itu kan seperti ini Mas. Sebenarnya saya waktu itu tuh pelan-pelan mundur. Oh, sampean mundur teratur dari grup itu. Oh, makanya sampean nggak terlalu parah dampaknya. Terus terang saya nggak terdampak sama sekali ya. Dalam arti nggak terdampak sama sekali itu gini, modal udah kembali. Betul. Modal udah kembali gitu. Jadi, sampean sempat mundur teratur sebelum akhirnya rungkat. Ya. Jadi saya mundur teratur duluan. Kan sempat ada teman yang Kerawang itu yang sampai resign dari kerjaan. Oh ya? Rumahnya dijual. Iya. Nah, ya itu yang bahaya. Gara-gara hanya untuk dikasih tahu, pokoknya kamu yakin rezeki dari Gusti Allah gini-gini. Ya bener emang. Ya bener ya itu. Rezeki dari Gusti Allah makanya. Nah, tapi caranya gitu. Semua pasti ada caranya. Gitu. Nah, caranya itu tapi sama memang sedikit logis juga waktu itu ya. Jadi. Nah, sempat waktu itu main ke rumah saya. Si orang itu udah agak lama main ke rumah saya sama teman kita juga kok. Gitu. Main ke rumah saya malam-malam waktu itu. Dia saya bilang gini, saya kalau ketemu orang itu mau tak bunuh gitu. Bilang gitu. Saking keselnya mungkin ya. Gitu. Nah, teman kita itu suatu ketika nggak lama itu dia sempat ngechat aku, Mas. Ngechat aku bilang, "Wih, Toat sekarang ikut yang lu itu sama ikut yang scalping itu sekarang tradingnya bagus gitu." Oh ya, aku bilang. Oh, gitu. Nah, aku tapi dengar-dengar doang, tapi nggak pernah konfirmasi langsung gitu. Sampai akhirnya waktu kita Zoom webinar alumni kalau nggak salah, ada sampean tuh, sampean komen tuh, terus tak naikin jadi panelis kan, terus kita ngobrol. Terus akhirnya kita janjian Zoom ini. Oh, oke, kebayang. Jadi kita ketemu lagi tuh backtesting berarti ya. Backtesting. Kenapa kok sampean belinya backtesting? Karena backtesting kan bukan kelas yang tipus di awal, justru kan survival to mastery, backtesting kan baru beberapa. Oh, sampean ikut backtesting pertama kali. Kenapa sampean memutuskan backtesting? Jadi kan saya kan merasa nih backtesting apa itu backtesting? Backtesting kan artinya kan ngetes masa lalu kan, gitu strategi kita gitu. Nah, saya kan pakai strategi yang udah jalan. Oke. Gitu. Secara widget bagus lah ya, oke lah ya. Maksudnya bisa dipertahankan, bisa dibuat income lah gitu. Tapi saya nggak tahu tuh cara ngukurnya gimana. Oke. Nah, di backtest kan ada cara ngukur. Betul. Nah, di cara ngukur itu loh Mas, gitu. Oh, kayak gini tuh caranya. Apa hal yang paling aha momennya apa? Aha momennya itu kita ikut backtesting. Data direkap, diolah datanya, ketemu win rate kita berapa. Nah, kebetulan waktu itu contohnya kan pakai metodenya survival to mastery. Contoh cara melakukan backtestingnya karena kan pada ini kan aku harus ngasih satu metode untuk dites kan. Betul.
Dan ya itu saya ini kan kalau trading view kan harus berbayar ya. Betul kalau mau yang daily. Saya sampai nyari gimana caranya biar charting itu bisa diulang gitu. Tapi gratis gitu. Pakai apa akhirnya? Pakai GoCharting. Oh ada gitu. Apa namanya? GoCharting. Ya siapa tahu teman-teman mau pakai. Pakai GoCharting. GoCharting ada di Play Store, ada di Google juga ada. Banyak aplikasinya, ada, mau web langsung juga bisa. Oke. Itu di backtest sampai berapa tahun itu bisa dia. Gitu nanti dipotong ya. Persis kayak TradingView gitu. Apa yang berubah setelah sampai ikut kelas testing? Kan belum ikut kelas survival to mastery atau yang baru backtesting doang. Apa yang berubah? Awalnya kan saya daily trade ya. Kalau pivot kan daily trade. Yes. Daily trade gitu. Menurut saya swing santai nih kan gitu. Waktu itu. Ada hanya di jadi agak harus saya ngeliatin mantengin chart. Waktu itu yang saya dapat waktu itu. Oh ini kayaknya enak nih, bagus nih gitu. Nah, terus saya nanya waktu itu sama tim edukasi. Nah, ada nggak kelas lagi selain backtesting? STM tadi. Nah, ikutan STM. STM tuh live ikutnya? Enggak, yang Zoom. Maksudnya live, maksudnya kelasnya live, bukan rekaman. Kelasnya live. Bukan offline. Sama ingat batch berapa? Berapa ya? 4 apa? Oh, berarti 4 itu setelah dibuka lagi, setelah iya batch 4 setelah. Oh, itu berarti di pandemi atau? Di pandemi, betul. 21 apa ya? Berapa ya? Betul. Oke. Apa yang berubah setelah survival to mastery? Lebih oke aja sih tradingannya. Menurut saya. Jadi karena gini. Itu yang aku marah-marah bukan batchmu? Iya. Oh, berarti batch 2 online. Iya, batch 2 online itu yang masih agak marah-marah itu. Iya, enggak marah-marah kayak. Iya. Tapi aku enggak ngerti. Orang seneng kalau aku marah-marah loh, Mas. Karena marah-marahnya itu diarahin. Iya. Bukan marah-marah karena salah terus dibiarin habis itu dimarahin. Iya. Marah-marah tapi buat ngarahin kan enak, Mas. Tapi orang tuh seneng. Nggak ngerti sampai hari ini kalau aku marah-marah tuh kayak seneng. Sikat mas. Iya. Karena kenapa aku agak marah-marah? Karena menurutku tuh teman-teman itu berusaha belok-belokin gitu loh mas. Padahal kan udah jelas nih. Iya. Ditambahin lagi, dibelokin lagi. Lah nggak fokus aja sama dulu gitu. Atau ditesin gitu kan. Jadi batch 2 termasuk batch salah satu yang sangat berdampak mungkin yang sangat berkesan. Karena ada lebih banyak marah di batch 2 dibanding semua batch yang pernah ada. Gitu. Ya, yang itu ikut yang waktu marah-marah. Iya benar. Ingat. Wah, sekalinya ikut kelas yang kedua dimarahin gitu. Karena banyak psikologi, karena kan teknikal menurutku waktu itu udah cukup selesai, teknikalnya udah dibahas, tapi banyak teman-teman tuh masih berusaha karena mungkin nggak terbiasa ya mas. Terbiasa. Kalau aku kan orangnya follow rule gitu ya. Seminimal mungkin subjektivitasnya. Cuman kan mungkin sama di luar sana kan mungkin terbiasa. Kalau nggak ada setup, cari setup gitu. Kalau aku kan kalau nggak ada setup ya libur gitu maksudku. Jadi maksa kan. Betul. Banyak orang tuh berusaha ngerti semua kondisi market gitu. Nah kalau menurutku kan kalau kita masuk chartnya nggak jelas, ya udahlah. Kalau nggak ngerti nggak usah di tradingin gitu maksudnya. Dan bedanya bagus mas ketika ada EMA 9 ya di area itu kan. Ya menurut saya ya oke sih. Unitnya lebih bagus menurut saya. Dan sebenarnya kalau sampai alumni STM batch 2 ya misalnya udah mateng setelah dimarah-marah itu sebenarnya nggak terlalu signifikan loh mas sampai ganti-ganti teknik itu. Sebenarnya nggak signifikan. Betul kan ya? Nggak signifikan. Artinya maksudnya sampai hari ini nih dikasih jurus apapun kayaknya most likely tetap bisa profit gitu ya. Iya, karena gini sebenarnya areanya sama mas. Betul. Gitu. Kalau kita memahami secara utuh, trading itu pada akhirnya cuman beli di bawah harga murah, jual di harga mahal. Betul. Iya kan? Atau buy di demand, sell di supply kan? Yes. Tinggal supply and demand tuh ada banyak sebutannya. Ya, ada yang bilang apa namanya SNR lah, ya kan? Ada yang bilang apa ya? Ya itu kalau di SMC kan beda-beda kan. Betul. Tapi SMC kan apa sama aja. Betul. Iya kan? Pada intinya kan selama kita diajarkan buy low, sell high dengan risk yang terukur dan stop loss dan kita ya pilihannya kan cuma 3 ya. Either kan kita cuma punya apa win rate, risk reward, risk sama reward. Kan tinggal pilihannya. Kita mau kalau risknya cukup pendek berarti kita pengen win rate-nya agak tinggi. Betul. Atau kalau kita mengejar RR-nya agak tinggi, berarti mungkin kita harus sacrifice kalau win rate-nya oke. Nah, masalahnya orang kan pengennya win rate-nya sangat tinggi, RR-nya sangat tinggi. Iya. Maunya gitu. Padahal itu kan nggak mungkin terjadi kan itu. Betul. Terjadi itu. Nah, abis itu gimana tradinganmu? Apa yang paling berkesan kalau STM? Setelah marah-marah itu apa yang paling sampai ingat marah-marah? Ya jadi ini. Jadi keinget terus mas. Apa yang paling gak inget? Psikologisnya kalau saya. Batch 2 itu sapi kuning orang. Sapi kuning belok kiri. Ya. Jadi psikologisnya bener-bener
ya harus itu gitu. Dan itu terulang lagi di bootcamp kan gitu. Betul. Ada banyak kemiripan aku sama beliau di sama coach R7. Jadi sampai swing akhirnya. Swing punya ya, jadi bikin akun lagi untuk swing khusus. Oke. Jadi ini bagus nih. Saya harus punya akun yang memang santai gitu. Ya yang akun yang, jadi saya punya akun nakal, Mas. Oke. Akun nakal gitu. Akun nakal yang memang untuk jadi pengen apa, yaudah saya dari akun itu. Oh ya, aku kan sering cerita tuh akun kenakalan. Akun kenakalan tuh gitu. Yang nakal itu bukan cara tradingnya bukan kan? Cara tradingnya. Bukan akun gatel ya. Bukan nah ini teman-teman mesti perlu tahu. Akun kenakalan itu bukan akun gatel. Tetap ada rule-nya. Trading sesuai rule, cuman mungkin risk-nya sedikit lebih gede daripada akun lain. Risk doang. Iya. Bukan berarti nakal itu akun gatel. No, kita idealnya nggak punya akun gatel. Cuman punya akun tangan gatel. Nggak punya. Nggak kan? Nggak punya. Jadi tetap hanya memperbesar risk aja. Coba diceritain teman-teman, akun kenakalan itu seperti apa? Jadi akun nakal itu gini, Mas. Secara rule kita sama. Contoh misalkan kita pakai akun nakal yang swing misalkan, yang kita hanya pakai lot 1% dari balance misalkan. Ya udah kita pakai 10% misalkan. Nah, nanti ketika kita kena SL kan ya 10%. Betul. Gitu. Kalau kita kena profit kan berpuluh-puluh persen. Nah, gitu aja sih. Jadi lebih ke akun nakal tuh ngedein risk-nya aja. Betul. Jadi yang disebut akun kenakalan itu adalah akun di luar akun utama. Misalnya, sama beli apa? Contoh pakai akun kenakalan. Maksudnya gimana? Apa yang dibeli misalnya? Pakai akun kenakalan misalnya. Pengen apa misalnya? Motor biasanya. Motor. Ya, saya pencinta 2 tak, Mas. Oh ya? Saya seneng motor 2 tak terus terang. Apa motor 2 tak? RX. Fish Air, Ninja gitu. Fish Air itu F1 ZR. F1 ZR. Nah, itu. Gitu. Ninja 2 tak, 150 cc ya. Yang 155. Oh, 155 ya? Yang 150 kan 4 tak ya? Iya. Nah, itu terus apa? Oh, jadi misalnya nih supaya teman-teman bayang, sampean pengen beli motor RX King, berapa RX King harganya misalnya? RX King itu ya kalau bagus mulus ya 25 lah. Oh ya? Ya. Mahal ya? Mahal. Tapi 8 juta loh, Mas. 8 juta itu biasanya sebelahan tok kalau nggak ada suratnya. Sebelahan tuh apa ya? Sebelahan itu suratnya STNK tok kalau nggak ada gitu. Tapi rupanya sebelah. 25 juta. Itu kamu deposit berapa misalnya biasanya? 1.000, Mas. Oh, 1.000. Deposit 1.000 di tradingin. Sebulan itu. Profit 25 DWD atau 1.000 jadi 25? Enggak 25-nya. 1.000-nya mah tetap. Jadi akun profitnya yang 25. Ya, akun kenakalan itu saya modalnya tetap harus gitu. Oke, jadi saya punya duit 1.000 which is 15 juta lah ya. Saya tradingin profit 25, profitnya tak ambil buat beli motor gitu misalnya gitu. Nah, itu akun kenakalan. Jadi bukan akun untuk gatel pengen trading. Bukan. Jadi harus ada rule-nya juga gitu. Rule-nya seperti apa? Mau kita pakai scalping, mau kita pakai swing, mau kita pakai daily trade ya silahkan. Betul. Yang penting akun itu yang digedein lah risk-nya. Betul. Itu akun kenakalan. Betul. Jadi itu supaya teman-teman nggak ini ya. Jadi bukan akun kalau dia gatel pengen entry asal terus bikin akun enggak ya. Enggak. Nah, kan kita itu ketemu lagi karena kita lagi bahas bootcamp scalping. Betul. Jadi sampai nongol, aku pakai bootcamp scalping, lulus FTM, lulus fund manager, funded trade gitu. Jadi itu yang pertama kali bikin. Teman-teman banyak nanya karena kebetulan saya kan nggak pernah ikut yang platform gitu nggak pernah ikut. Ya, jadi waktu itu sampai bilang saya pakai bootcamp scalper, lolos tuh funded trade gitu. Terus makanya itu berarti sampai ikut bootcamp scalper itu yang pertama atau yang mana? Saya yang terakhir ya. Enggak, terakhir ngajar berapa ya? 3. Ya, 3. Tiga saya. Apa yang bikin sampean tertarik untuk bootcamp scalper? Karena dari dulu pengen bisa scalping, Mas. Oh, kalau swing udah bisa? Swing udah bisa. Oh, gitu. Oke. Loh, pokoknya sampean day trading ya? Day trading itu bukan scalping nyebutnya? Bukan. Apa? Day trading kalau saya pribadi beda, Mas. Definisimu apa day trading? Day trading itu ya untuk dapat income harian. Oh. Tapi kalau scalping kan kita satu area masuk berkali-kali. Tapi kalau enggak sebelum ikut bootcamp scalper apa definisimu scalping? Scalping itu definisi scalping. Iya. Main trading di time frame rendah. TP-nya berapa bayanganmu waktu itu? Kalau scalping ya 10, 20, kecil-kecil lah. Iya. Kecil-kecil angkut. Awalnya mikirnya seperti itu. Ternyata 180 derajat sih. Beda banget kan gitu. Betul. Ya. Nah, jadi sebenarnya ceritanya itu tuh Mas Fadli itu minta aku ngajar scalping. Oh, iya. Jadi waktu itu kan aku kan swing trader ya. Jadi gini, kenapa aku pakai teknik supply and demand atau UFO atau unfill order gitu ya? Karena teknik itu yang paling cocok dengan styleku. Karena aku tuh nggak suka di depan chart. Aku tuh pengennya pasang posisi, aku bisa ngerjain yang lain gitu. Jadi
Aku tuh aliran orang yang nggak suka depan chart. Makanya semua styleku adalah swing supaya Saman mungkin di depan chart ya 15 menit maksimal 30 menit sehari udah gitu ya. Sisanya ngerjain hal yang lain. Nah, banyak orang waktu itu mereka cocok tapi merasa aku tuh Mas kalau nggak ada posisi kayak nggak punya identitas. Iya. Aku kan trader gitu kan. Kalau pas starting nggak ada setup yang sesuai dengan rule kok kayaknya ada gimana? Yang salah ya, ada yang kurang. Gitu ya? Mas ngajarin scalping dong. Ada yang bilang bisa buat scalping nggak? Bisa buat scalping nggak gitu. Ajarin dong gitu. Nah, Mas Fadli tuh minta Mas ngajar scalping dong. Nggak mau aku bilang. Saya kan bukannya ngerti scalping. Ya ngerti ya, aku bilang aku ngerti scalping lebih banyak dari kebanyakan orang. Aku bilang aku sangat mengerti scalping rule-nya, cara entry-nya, scalping yang benar ya. Cuman aku tuh bukan praktisi ya aku bilang. Nah aku tuh orangnya, aku nggak mau ngajarkan sesuatu yang aku tidak pro Mas. Aku nggak mau ngajarin sesuatu yang aku nggak ngelakuin ribuan kali lah. Artinya gini, aku tuh pengennya aku melakukan sesuatu, aku dapat manfaatnya, aku ngerti banget semua seluk-beluknya, aku baru ngajar gitu. Aku nggak mau kayak dosen aja, maksudnya dosen trading maksudnya. Karena kan kalau aku ngajar scalping jatuhnya dosen trading. Karena aku nggak scalper, aku trading tapi swing. Scalping itu aku ngerti, bisa profit tapi nggak tahan. Aku pernah tuh trading, coba scalping. Beberapa saat itu kayak nunggu close candle kan lama banget. Iya. Berasa kan teman-teman? Candle itu close tuh lama banget. Apalagi untuk aku yang nggak pernah nongkrongin chart. Aku kan charting, pasang area, selesai tutup. Habis itu nggak lama, misalnya malam charting lagi mungkin 15 menit, 30 menit, tutup, besok pagi lagi. Atau kadang sehari cuma sekali lihat chart 15-30 menit udah pasang posisi udah. Jadi aku tuh jarang banget di depan PC lama. Aku tuh coba waktu itu scalping jauh sebelum ada bootcamp Mas Taat belajar ya. Itu mungkin tahun 2017 itu. Aku ngerti rule-nya. Aku scalping pakai EMA waktu itu. Dan aku ngerti juga tuh scalping pakai EMA dan kebetulan aku udah pakai UFO kan. Jadi kan bisa combine juga sebenarnya kan. UFO plus EMA atau dengan cara scalping artinya aku masuk beberapa kali dan TP-nya mungkin sekitar 1:1 dari lebar area gitu. Pakai cut loss gitu. Nah, profit Mas. Profit ya. Win rate-nya sangat tinggi. Win rate-nya sangat tinggi. Profitable, win rate-nya sangat tinggi. Kayak waktu itu aku pernah kayak punya 25 hari selalu profit. Kayak ada hari loss, ada hari profit. Cuma maksudnya ada transaksi loss, ada transaksi profit. Setiap hari itu akumulasinya selalu profit. Akumulasi profit ya. Karena aku pakai rule basic lah, rule-nya STM. Tapi di scalping kan. Betul. Dengan gaya R7. Mungkin yang sampean pahami gitu. Gaya R7 itu gaya cut loss-nya. TP-nya lebih pendek. Gaya cut loss-nya kayak coach R7. Tapi zone-nya sama aturan trennya itu aturan trennya survival mastery. Which is sampean tahu itu profitable kan? Kasat mata kita tahu lah itu profitable. Jadi profit aku Mas. Sebenarnya saya pakai itu juga kok Mas. Combine Mas saya. Iya, sampean kan juga hybrid tadi ya kan? Karena otak STM kita masih ada, otak scalping kita ada yang di combine. Justru sangat powerful sebenarnya Mas. Betul. Sangat powerful. Kalau teman-teman alumni STM terus teman-teman ikut bootcamp, kalau nonton dengan benar ya, kalau memahami konsepnya secara utuh kan sebenarnya sangat mirip dalam beberapa hal. Cuman bedanya kalau aku tidak mau counter, kalau itu ada counternya. Boleh counter. Kalau aku tidak mau, which is win rate-nya lebih baik. Jadi aku tuh trading gitu Mas, cut loss, tapi nggak tahan akhirnya Mas. Karena aku kan senang keluar gitu ya. Aduh gue close candle gitu terus aduh kayak nggak mampu aku melakukannya. Akhirnya balik lagi aku nggak scalping lagi. Toh maksudku swing juga profit, ngapain udahlah gitu. Mendingan cari cara gedein deposit. Supaya bisa entry dengan lot yang lebih gede dengan sehat dan ya udahlah ngapain kan. Dan bukan aku gitu. Nah jadi waktu disuruh ngajar scalping lagi nggak mau gitu. Nah aku tuh kenal Coach R7 dari lama. Sebelum trading iman dan amal itu sama Coach R7 udah kenal. Udah beberapa kali ketemu, udah lama. Karena kita stylenya sama, kan aku tahu itu nggak jelas maksudku. Karena aku tahu, aku juga belajar, aku udah tahu itu. Aku tahu persis dia scalper. Dari dulu aku tahu dia scalper. Dia tipenya scalper karena memang dia berangkat, kan kita trading mirip-mirip lah waktu kita trading itu 2012-an kayaknya. Kita sama-sama belajar trading, cuman beda guru lah. Walaupun kita sempat beririsan guru kan. Dia sempat belajar sama orang yang sama, aku juga sempat belajar sama orang yang sama yang beliau belajar gitu. Style aja. Ya, tapi beliau itu berangkat dari balance kecil, aku juga balance kecil. Kita bersama-sama berangkat dari balance kecil. Bedanya dia memilih full time trading dari balance kecil, dia berusaha bisa makan dari akun tradingnya dari kecil. Sehingga jadinya scalper. Nah, aku waktu itu kita nggak kenal sih, cuman waktu itu belum kenal. Cuman aku waktu itu memutuskan, oke, aku cuma punya uang $250 waktu itu deposit pertama, 2,5 juta. Aku tahu nih kalau tak tradingin profit 5%, 4%, 8%, 12% kadangnya. Sekitar itulah waktu itu kan aku profit sekitar 5-8 kali dari risk per transaksinya lah, plus minus secara rata-rata. Dan menurutku itu nggak bakal kaya juga nih. Nah makanya aku memilih bisnis MLM, bisnis lain untuk berusaha gedein balance. Jadi
memilih track yang berbeda. Nah, beliau akhirnya jadi fund manager, ngelola dana. Aku sempet ngelola dana tapi nggak tahan juga ternyata. Nggak tahan dengan ribetnya laporan dan segala macam itu, aku nggak tahan pada akhirnya. Nah 2020 aku stop total, aku udah nggak ngelola dana tuh 2020. Nah makanya aku ngajar. Nah beliau nggak ngajar kan, beliau tidak suka komunitas Mas. Oh iya. Cerita nggak di awal-awal kelas? Tapi dia suka motor ya? Betul. Tapi beliau tuh nggak suka dunia komunitas trading. Coach R7 itu karena menurut dia komunitas trading itu sikut-sikutan, saling menjatuhkan, saling ngatain, pokoknya gitulah. Sedangkan trading ini kan bisnis tanpa kompetisi kata beliau. Ngapain orang sikut-sikutan? Jadi dia tuh nggak mau berkomunitas, pokoknya nggak mau lah. Waktu itu karena Mas Wadi bilang aku scalping, aku tahu kalau scalping yang terbaik cari R7. Iya. Tak temuin nggak mau, tak chat, ajak bikin YouTube bareng nggak mau. Ketemu lagi setahun ngobrol-ngobrol nggak mau juga. Nggak mau. Ketemu lagi setahun kemudian nggak mau lagi. Aku ngajar ini yuk, ngajar scalping yuk gitu. Ya kan ngomong trading Mas, tapi aku nggak scalper, aku nggak sampai hati lah ngajar Mas. Jadi akhirnya ya udah nggak tahu ada apa. Tahu mau. Akhirnya mau dengan satu kondisi anonimus. Oh iya. Tapi kan aku tahu beliau sakti, jadi aku wah ini sayang banget kalau orang-orang yang ya kan pilihannya gitu. Kalau nggak ikut kelas scalpingnya Coach R7 kan ya pada akhirnya orang kan belajar scalping anyway kan, cuman sesat kan biasanya kan gitu. Ya akhirnya itu yang bikin aku wah ini dia mau nih, asik banget nih gitu. Karena aku ingat kasus aku dulu nggak mau nge-push orang untuk belajar. Jadi aku tuh meyakini sepenuh hati gini Mas. Aku tuh meyakini kalau apa yang kita jual itu bermanfaat, kita tuh punya tanggung jawab moral untuk jualan sebaik mungkin. Karena kalau enggak, saya zolim sama dunia. Zolim sama dunia ya. Iya. Saya ulangi lagi ya. Menurutku nih, kalau Mas Toat pengen belajar scalping atau banyak teman-teman di luar sana pengen belajar scalping, menurutku orang paling bagus ngajar orang yang paling layak ngajar scalping ya Mas R7 ini. Nah kalau aku tahu Mas R7 mau ngajar dan aku nggak menginfokan ke sebanyak mungkin orang, aku zolim sama orang-orang yang akhirnya tersesat karena aku nggak melakukannya dengan benar. Kayak kasus itu. Iya. Yang tadi itu. Iya, aku tahu aku punya akses, aku tahu aku punya ilmunya, aku nggak mau ngajarin karena ya udahlah urusanmu gitu maksudku. Dan akhirnya orangnya terekspos dengan cara-cara tadi yang nggak benar, bermasalah. Itu kan aku merasa zolim. Aku tuh zolim tuh harusnya gitu. Makanya begitu dia mau aku kayak, yuk ini kalau lu belajar scalping ya beli orangnya gitu. Makanya aku seneng banget beliau mau ngajar tuh kayak sampai hari ini tuh kayak dia mau ngajar ya, dia mau ngajar. Karena beliau waktu itu tuh timnya ya. Meskipun sekarang timnya ya. Betul, tapi kan dia nggak mau panjang batch-nya. Iya sih. Aku maksimal 3 kali ngajar, maksimal 500 orang. Oh iya. Kenapa? Karena aku tuh pengen bikin portofolio, itu alasan beliau itu. Benar. Aku mau bikin portofolio maksimal grupku 200 orang tapi elit gitu. Nah, kita pengen merubah atmosfer trading di Indonesia karena beliau kan orangnya agak idealis ya. Idealis. Kalau sampean ngikutin sampean berasa dia sangat idealis orangnya. Aku idealis ya, cuman lebih fleksibel. Iya. Nah, dia pengen dunia trading di Indonesia ini jadi lebih oke gitu. Jadi dia pengen compounding gitu, makanya akhirnya ya udah akhirnya jadi mau ngajar, tapi akhirnya cuma mau 3 batch maksimal. Benar tuh batch 1, batch 2, batch 3 sama ikut batch 3. Ya. Setelah 3 batch itu kan kita tadi on demand maunya. Cuman kata beliau dia nggak suka tuh kalau on demand. Karena dia pengen lihat kehidupan orang dari Facebooknya. Akhirnya dibikinlah batch berikutnya, tapi yang ngajar adalah timnya dia. Benar. Nah, gitu. Nah, apa yang sampai rasakan apa yang berbeda dengan scalping Toat sebelum bootcamp sama setelah bootcamp? Rule-nya lebih jelas, yang pasti itu. Gitu. Karena pivot dikatakan nggak jelas ya nggak juga sih, jelas sih. Sebenarnya saya juga masih profit dari situ, gitu sampai detik ini juga. Nah, untuk yang scalping itu kenapa lebih jelas? Berarti untuk scalping ya. Batasannya jelas. Terus? Memang ada sedikit saya modif Mas. Modifnya bagaimana? Dari original materinya. Dari original materinya Coach R7 memang saya sedikit modif rule-nya, tapi udah saya backtest dulu. Oke. Saya nggak mau trading tanpa riset. Betul, itu penting tuh. Kan makanya dulu kan ternyata kita mirip. Makanya aku bilang, aku ngajarin backtest, ternyata beliau ngajarin riset, which is lumayan mirip lah ya. Lumayan mirip. Sebenarnya itu sama sih. Sama lah. Cuma beda istilah aja. Gitu. Dan rata-rata yang ikut di bootcamp itu mungkin ini mungkin ya. Ini hanya prediksi saya aja. Backtest hanya sebatas untuk menggugurkan PR. Gitu. Tapi bukan backtest untuk merubah akunnya dia atau merubah dianya gitu. Gitu. Jadi padahal di situ udah diterapin belief system yang scalping seperti ini loh.
kan gitu. Ya kita kan tinggal self stock ke diri kita sendiri, kan gitu. Nah ketika misalkan kita udah nih dikasih cara risetnya seperti ini, ya udah riset. Dan saya riset itu minimal 3 kali, Mas. 3 kali itu 3 pair atau 3 kali di mata uang yang sama? 3 kali di mata uang yang sama dan time frame yang sama. Untuk melatih apakah sampean cukup konsisten dengan... Betul. Karena riset pertama, riset kedua, riset ketiga, hasilnya itu pasti beda. Yakin itu saya. 100% yakin pasti beda. Gak mungkin sama. Karena kan tanpa indikator. Betul. Kalau pakai indikator mungkin bisa sama. Betul. Tapi kalau tanpa indikator, areanya kan pasti yang dilihat. Ya lupa Mas, udah 3 tahun yang lalu misalkan kita 3 tahun gitu. Nah, areanya mana sih yang diambil? Signifikan nggak bedanya? Bedanya signifikan. Signifikan, Mas. Iya. Waktu sama riset? Waktu saya riset. 3 kali itu beda-beda semua? Beda-beda. Jadi, satu rule, saya terus terang saya bikin rule sendiri, basic dari Coach R7. Ya kan? Saya backtest 3 kali. Terus saya tambahin nih, gabungin sama STM. Karena STM lebih mechanical rule-nya. Mechanical. Lebih mechanical. Dan areanya kan sama sebenarnya. Betul. Kalau kita melihat secara utuh, pada akhirnya kita sering kali end up di titik yang sama. Betul. Gitu. Betul. Mau itu rally base rally, drop base drop atau rally base drop, ya di situ. Betul. Gitu. Nanti dia akan ke sana gitu. Betul. Nah, terus ada juga yang saya tambahin. Kalau dia kan TPI 1/1 ya. Coach R7. Kalau saya enggak, emang TPI saya pendek. Tapi saya kasih TP. Di satu sisi kenapa saya kasih TP? Karena saya masih pekerja. Itu yang pertama. Gitu kan. Siapa tahu kalau nanti kena pas saya kerja nggak sempat saya cut kan gitu. Nah ini yang menarik juga berarti scalping itu memungkinkan walaupun kerja ya. Mungkin. Tapi sedikit modif. Betul. Gitu. Karena kan memang kalau Coach R7 kan kalau nggak salah aliran memang tradingnya butuh investasi waktu beberapa jam. Betul. Cukup lama lah di depan jar. Beliau saranin berapa jam sih? Saranin 5 jam kalau nggak salah atau 6 jam. 6 jam kalau nggak salah. Di depan cat ya. Di depan cat. Itu udah minimal ya. Udah minimal kalau mau scalping. Nah, sampean pada prakteknya berapa jam? Saya pada prakteknya paling 2-3 jam. Tapi karena sampean alumni Survival to Mastery jadi sampean ada modif sedikit rule-nya sama TP-nya tadi. TP-nya. Jadi pagi sebelum berangkat kerja saya pasti charting, Mas. Jadi satu akun itu 3 pair. EU, GU, SAU. Nah, dengan time frame yang sama. Gitu kan. Saya charting nih, ketemu area. Udah saya set tek gitu. Kita tinggalin. Gitu. Kalau market Eropa sama Asia. Bukan, US. Itu kan kenanya kan siang atau malam tuh. Betul. Nah, di pagi hari sampai siang nggak bakal kena itu. Ya betul, makanya di Asia maksudnya gitu. Di Asia itu jarang banget kena. Gitu. Karena nggak ada pair yang di Asia. Nanti misalnya di pair masuk ya karena EU-GU ya. Ya. Di pair Eropa. Mungkin kalau sampai trading AUD-NZD mungkin agak beda. Mungkin agak beda gitu. Karena Asia atau yen misalkan ya. Nah, itu baru kenanya mungkin sore. Itu udah pulang kerja, kan? Udah jam 4 udah pulang. Dan saya mulai di depan cat itu habis maghrib. Yang memang dedicated. Ya, dedicated saya memang di depan cat dari habis maghrib. Paling break sholat isya. Kembali lagi ke cat sampai jam 10, jam 11 gitu. Jam 10 itu close transaksi all. Sama nggak nginep ya? Nggak nginep. Kalau untuk yang scalping, yang dengan mode scalping ya. Mode scalping. Sama masih swing berarti? Masih. Oh, berarti topinya beda ya, topi swing, topi scalping gitu. Topi swing, topi scalping dari trade. Oke. Nah, apa yang paling berkesan dari bootcamp scalper? Psikologisnya, Mas. Itu yang paling berdampak buat saya. Dalam arti gini, kalau secara teknik apalagi kita alumni STM, itu sama lah. Dalam arti gini. Kalau STM-nya benar belajarnya loh ya. Karena banyak orang kan maunya belajar terus profit. Nggak mau riset dulu. Nggak mau backtest, nggak ngerjain PR gitu. Nggak ngerjain PR gitu. Padahal PR itu kan penting sebenarnya. Kalau sampai melakukannya dengan benar, harusnya sih nggak signifikan perbedaan antara. Ada banyak hal yang berbeda sebenarnya. Aku sama Coach R7 dalam hal penyampaiannya. Maksudnya gini, seperti berbeda. Kalau orang nangkep mentah-mentah kata-katanya. Tapi kalau ngerti konteksnya harusnya paham. Betul. Jadi karena gini, Mas, harusnya kan orang yang ikut itu punya pikiran gini. Harusnya ini saya gini. Oh, dia kenapa ikut scalping? Karena dia pengen seperti Coach R7. Betul. Kan gitu. Nah, kalau dia pengen seperti Coach R7, ya lakukan apa yang dilakukan Coach R7 kan gitu. Iya. Kalau kita mau jadi orang kaya, lakukan apa yang orang kaya lakukan. Betul. Mau jadi orang pintar, ya lakukan apa yang orang pintar lakukan kan gitu harusnya. Nah, kalau Coach R7 aja kayak gitu aja masih rajin riset, ya masa kita baru belajar riset aja cuma sekali kan gitu. Maksudnya aku aja kadang-kadang masih backtesting sampai hari ini kan. Coach R7 masih riset sampai hari ini kan. Betul, gitu. Iya. Kayak banyak orang kan kadang salah, Mas. Mereka pikir hire personal trainer pasti six pack kan. Ya itu. Ya, padahal kan personal trainer nggak bisa lifting buat kita. Iya. Betul kan? Betul. Iya, sampean mau PT-nya
The Rock atau PT-nya Arnold Suasana Seger misalnya. Iya. Sampean punya akses ke gym paling mahal di dunia dengan peralatan paling lengkap sekalipun, pada akhirnya kan tetap nggak bisa six pack kalau nggak ngerjain PR. Betul. Karena Arnold kan nggak bisa mewakili sampean push up kan gitu ya. Nah itu yang mungkin orang kadang lupa. Orang pikir, aku udah ikut kelas, misalnya mahal misalnya, katanya coachnya jago, kok aku nggak profit gitu. Ya gitu. Gimana lihat areanya kan gitu. Buat sampean psikologi paling berkesan berarti. Psikologi paling berkesan. Spesifiknya apa yang paling berkesan? Spesifiknya merubah mindset, Mas. Enggak, maksudnya apa kata-kata dia yang kan orang kan ada ini nih yang akhirnya bikin aku berubah, apa spesifik? Lebih spesifiknya sebenarnya kalau kata-kata persisnya saya lupa. Enggak, apa yang dia omongin yang buat sampean sadar atau apa gitu? Waktu itu yang karena dia kan dari rekaman video itu. Gitu. Jadi materi itu saya berulang tuh materi yang ketiga apa ya? Apa keempat itu? Jadi ada statement yang buat saya berkesan tuh kayak gini, Mas. Jangan pernah berdebat dengan market itu. Nah, itu sebenarnya kalau kita resapi maknanya banyak loh itu. Apa tuh misalnya? Contoh, nahan floating. Ya kan. Terus floating itu floating minus atau floating plus? Minus. Orang mengartikan floating itu pasti minus ya? Pasti minus. Karena aku lebih sering floating plus, Mas. Oh iya. Karena kan aku SL-nya lebih dekat. Jadi most likely kalau floating minus gak lama. Gak lama, benar. Either SL atau ya udah. Jadi kebanyakan floating itu floating plus. Floating plus. Makanya ya belum TP sih. Bisa jadi balik arah dan SL. Cuman kalau kita ngomongin transaksi, aku lebih banyak transaksi floating profitnya. Floatingnya lah ya. Kalau close-nya lebih banyak SL tentu aja. Cuman kan karena SL-nya lebih banyak, misalnya SL-nya 30 pip misalnya. Kan otomatis kalau memang salah mostly akan kayak SL dulu. Cuma 30 pip tok. Iya. Tapi kalau floating kan misalnya 70 pip kan belum TP tuh. Iya, belum TP. Atau 80, 70 kan biasanya lama. Nah, makanya aku kalau nanya floating tuh profit atau minus? Iya. Tapi kalau orang tuh secara umum floating itu minus. Udah pasti minus ya. Kalau orang ngomongin floating itu pasti minus. Oke, aku perlu. Oke, misalnya sama nahan floating minus. Minus gitu. Memang ada beberapa orang yang mengartikan floating itu tabungan, ada. Profit yang tertunda. Itu sah-sah aja, silakan aja. Atau MC yang tertunda. Enggak gitu. Boleh, Mas. Kita enggak boleh bilang sah-sah aja. Oh iya benar. Ya, kita harus tahu. Oke. Jangan berdebat sama market gimana? Ya, jangan berdebat dengan market. Karena apa? Market bukan kita yang punya. Betul. Gitu. Kita hanya follow rule apa yang kita punya. Kan gitu toh. Gitu. Kalau follow trend kadang juga enggak sesuai. Gitu kan. Ada hari di mana semuanya salah juga Ya maksudnya. pasti gitu kan. Kayak kemarin Euro USD saya area saya scalping ya. Area scalping saya satu kali sentuhan, sentuhan kedua cut loss. Maksudnya nahan floating itu banyak orang berdebat dengan market, dia nggak mau nge-cut, maksudnya gitu. Nggak mau nge-cut loss. Oke, karena siapa tahu nanti balik nih. Nah, sampean dulu pernah kayak gitu nggak? Ya pernah banget. Pernah mengalami hal itu saya. Gitu. Oke. Nah, itu salah satu alasan kenapa saya nggak suka cut loss, Mas. Karena menurut saya mental stop itu boleh, tapi dengan asumsi sampean memang disiplin. Ya. Makanya saya lebih suka pakai SL, which is ada plus minusnya semuanya kan. Benar. Kelemahannya kalau SL bisa dijilat terus balik lagi. Ya. Kalau cut loss lebih presisi. Kalau cut ya most likely sering kali karena memang udah cut ya. Benar. Tapi sebenarnya dari ya kalau balik lagi ke backtest atau riset ya Mas ya. Sebenarnya itu bisa disiasatin dalam arti cut loss-nya harus di-candle itu atau di-candle mana. Gitu. Nah, itu kembali lagi ke backtest tadi. Semakin banyak kita ambil data, semakin kita sering riset ya. Gitu. Kita akan lebih paham karakter marketnya. Gitu. Itu buat saya gitu. Ya mungkin buat yang lain juga seperti itu. Nah, gitu. Balik lagi ke jangan berdebat dengan market tuh intinya adalah kalau salah ya keluar. Jadi sekarang setelah sampean ikut bootcamp scalper, sampean lebih apa? Lebih menaati rule. Oke, lebih legowo ketika harus keluar gitu. Pernah nggak keluar terus harga balik arah dan bener? Pernah, Mas. Dan ya yang euro itu kemarin itu habis di profit. Habis profit. Oke. Ya buat saya ya memang, tapi secara pips masih oke profitnya. Betul. Gitu. Tapi nyesel nggak? Enggak. Sekarang karena sudah bener psikologisnya. Kalau sebelum itu tahu gitu nggak tak cut loss kan? Atau nggak di cut on the first place ya mungkin. Nah, gitu. Bener. Atau malah ya biarin aja siapa tahu balik lagi. Tuh kan bener ternyata balik lagi. Nah, gitu. Karena gini, banyak yang menyangkan. Contoh yang follower saya, yang saya kan open CT Mas. Oke, copy trade. Nah, banyak yang bilang waktu itu awal-awal ya berarti tahun kemarin lah ya. Itu Mas, itu kok nggak di close kan itu udah biru. Kalau belum ranahnya saya untuk nge-cut atau untuk take profit, nggak akan. Mau dia balik lagi ke SL ya udah itu SL saya. Gitu. Atau kalau belum ranahnya saya untuk cut loss, ya saya nggak akan cut loss. Atau kalau di cut loss dan balik lagi juga nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa.
gitu. Akhirnya mereka juga terbiasa dengan hal itu. Sekarang terbiasa dengan itu. Jadi memang ada drawdown itu ya wajar. Betul namanya trading kan. Mesti ada hari loss, ada minggu loss kadang. Iya, gitu. Kadang mungkin ada bulan loss. Saya pernah ngalami bulan loss. Oke. Berapa banyak? 20 pip. Minus 20 pip dalam satu bulan. Dalam 1 bulan. Oke. Tapi saya itu terbang. Betul. Tapi itu pun dengan melakukan hal yang sama, nggak ada yang berubah ketika bulan minus sama bulan plus juga yang dilakukan hal yang sama. Jadi secara psikologi itu yang sama paling rasain ya. Jangan berdebat dengan market. Ada lagi nggak berubah secara psikologi? Nah, kadang jadi gini. Sebenarnya kalau saya hanya itu aja sih. Hanya yang jangan pernah berdebat dengan market itu yang paling pengaruh buat saya. Kena. Gitu paling kena banget. Oh iya, selama ini saya masih debat dengan market. Gitu kan. Okay. Kadang orang itu susahnya gimana caranya biar saya nggak debat dengan market kan gitu. Gimana caranya supaya orang nggak berdebat dengan market kan gitu. Ya kan? Atau orang biar bisa ikut troll. Gitu kan. Ya udah sebenarnya kan self talk ke diri sendiri, Mas. Gitu kan. Ya orang udah tahu kalau itu salah tapi dia nggak masih belum terima, belum legowo gitu. Nah, sebenarnya kan karena legowo itu kan karena ya kalau Mas Angga sering bilang kan itu kan kalau kita riset, kita backtest semakin PD kita akan entry market. Betul. Kan gitu kan bilangnya. Nah, itu karena PD itu nggak bisa ditransfer. PD nggak bisa ditransfer. Betul. Makanya jangan pernah pakai data orang lain. Betul. Orang tuh suka salah ngerti ketika aku minta backtest, Mas. Lo kan strategi udah backtest masa udah pasti profit, ngapain saya backtest gitu. Nah, kadang kayak gitu. Iya kan ya kan. Kadang kayak gitu. Katanya profit, ngapain saya backtest kan? Masa udah backtest saya tinggal ikutin aja. Ya, gitu. Karena sekarang gini, metode swingnya Mas Angga nih, ya kan. Ada UFO gitu kan, ada toolsnya, gitu kan, unfill order gitu kan. Toolsnya apa namanya? UFO ya? Aizon. Nah, ada Aizon nih. Di situ udah di-marking sama Aizon, kan gitu kan. Tapi ketika orang itu nggak sanggup beli Aizon atau belum sanggup beli Aizon, dia kan harus melatih matanya. Kalaupun dia pakai Aizon pun kalau dia nggak punya data sendiri, tetap nggak bisa nerima, Mas, kalau Aizon. Nah, itu betul. Makanya itu. Jadi makanya tujuan backtest itu bukan untuk membuktikan apakah strategi ini profit atau enggak, tapi untuk membuktikan apakah strategi ini kalau saya menerapkan bisa profit. Layak enggak buat saya gitu. Betul, sama supaya teman-teman confidence kan gitu. Takutnya kan kalau charting bareng saya, PD areanya Mas Angga. Pas areanya sendiri kan belum tentu PD. Betul. Karena nggak punya data. Kan nggak selamanya orang akan charting bareng. Betul. Nah, kalau secara psikologi itu yang paling berasa ya. Toat sebelum bootcamp sama setelah bootcamp. Kalau toat sebelum terekspos sama kan sama ikut 3 sebenarnya kan backtesting, STM bootcamp. Sebelum itu apa yang paling berasa? Yang paling berasa saya tahu win rate. Jadi gini, Mas, saya itu trading dulu tuh nggak tahu yang namanya win rate saya berapa. Oke. Nah, setelah saya ikut backtest, saya baru tahu win rate itu sebenarnya seperti ini loh cara ngitungnya. Oke. Nah, banyak di luaran sana yang ngajarin ketika TP1, TP2, TP3 jaraknya beda-beda. Which is sah aja, asal aturannya jelas sebenarnya. Betul, gitu kan. Tapi kita nggak bisa ngukur win rate kita TP-nya. Betul. Gitu, karena arahnya jomplang nih, nggak sama. TP1 sekian pip, TP2 sekian pip, TP3-nya sekian pip gitu misalkan. Kalau sebenarnya kalau rule TP1 2 jaraknya beda, kalau selama rule-nya jelas sebenarnya boleh. Ya. Kalau TP-nya kira-kira itu jadi kurang oke, Mas. Ya. Nah, itu secara internal lah ya mungkin. Kalau secara eksternal apa? Kalau secara profit atau secara material yang mudah diukur itu apa? Yang beda, Mas. Before after. Lebih ini, Mas. Apa namanya? Punya income sendiri. Jadi gini, kalau dulu sebelum punya kan sama kan belajar trading pengen punya tambahan income kan. Betul, gitu. Saya masih ngandelin gaji. Oke. Terus terang, Mas, masih ngandelin gaji. Gaji masih saya bagi 2, istri, saya. Oke. Gitu. Kalau enggak ya gaji istri, lemburan saya. Oke, itu sebelum belajar trading dengan benar. Trading benar. Saya udah berarti kurang lebih berapa ya? 3-4 tahun lah saya udah enggak lembur. Sudah tidak lembur? Enggak lembur. Sengaja tidak ambil lembur? Sengaja tidak ambil lembur, Mas. Atau karena nggak dijatah? Kalau dijatah aja. Dijatah, cuma sampai nggak ngambil. Nggak ngambil. Karena udah punya income sendiri. Ngapa? Sekarang gini, perbandingan, Mas. Kalau misalkan saya lembur 1 jam dibayar sekian rupiah, ketika saya di rumah trading menghasilkan sekian rupiah, ya berarti saya milih di rumah dan trading. Ya. Jadi saya udah 3-4 tahun nggak ngambil lembur. Nggak ngambil lembur dan nggak makan gaji. Gaji 100% kasih istri. Saya murni dari trading. Oh, gitu. Itu gedean mana gaji sama trading? Kan kita nggak usah ngomongin angkanya ya. Seberapa gede perbandingan gaji sama trading? Gede trading sih, Mas. Masih gede trading. Nah, mungkin ada orang nanya, Mas kalau gitu ngapain masih kerja? Nah, gini, saya punya planning, Mas. Oke. Memang di tempat saya itu ada yang ikatan sebenarnya. Ada kontrak lah misalnya. Ada kontraknya. Jadi memang udah karyawan tetap. Cuma ada kontraknya karena Omnibus Law kemarin. Nah, ada kontraknya sampai masa kerja 15 tahun. Oke. Nah, sebelum masa kerja 15 tahun itu harus mengembalikan pesangon. Oh, aku nggak tahu. Nah, ada itu. Memang itu hanya di tempat saya aja. Di tempat lain nggak ada sih. Buat saya itu ya lumayan buat nambah saldo trading waktu itu. Jadi saya bagi 2.
50-50 ke istri waktu itu. Ini 50% buat kamu, 50% saya mau depo. Tak gituin. Nah, salah satunya itu yang pertama kali saya ikut backtesting. Uang dari itu. Uang dari sebagian gaji itu sama ikut kelas backtesting. Uang dari sebagian kompensasi itu. Kompensasi apa? Yang tadi ada aturan Omnibus Law tadi. Bentar. Aturannya gimana? Jadi contoh nih, masa kerja saya belum 15 tahun. Ya kan? Saya waktu itu baru 9 tahun. Nah, 9 tahun berarti saya dapat sekian kali gaji. Pesangon di awal. Oke. Gitu. Karena kan nanti kan pesangonnya dikurangin. Oh, yang uang pensiun boleh dicairin dulu itu ya? Ya, itu ya benar. Betul itu. Ya. Nah, itu di tempat saya diberlakukan. Oh, sampean dapat? Dapat. Setengah kan? dikasih istri? Setengah saya buat depo. Oke. Itu waktu itu saya pun nggak depoin semua karena untuk ikut backtesting kelas. Oke. Nah, terus saya bikin akun khusus untuk swing. Oke. Waktu itu. Nah, terus bagus nih profitnya. Oke nih, bagus sih profit swingnya, gitu kan. Nah, dari situ saya udah nggak yang namanya minta ke istri. Oh, gaji udah buat kebutuhan rumah. Jadi istri itu kadang malah minta ke saya. Oh gitu. Tambahin dong. Gitu. Oke. Contoh kayak mau bayar sekolah, nah gitu, anak gitu. Setelah 15 tahun masa kerja saya ada pending untuk pensiun dini. Oke. Dapat pesangon ya kalau pensiun dini atau enggak? Dapat. Oh, emang boleh pensiun 15 tahun ya? Boleh. Oh, oke. Memang saya pesan masuk. Atau sebenarnya kan waktu kerjamu kan nggak ganggu tradingnya? Ganggu nggak? Sebenarnya nggak ganggu sih. Sebenarnya bisa tetap kerja kan ya? Bisa tetap kerja. Karena kan aku punya mentor ya, namanya Bashir ya. Bashir itu orang Libanon. Nah, Bashir itu kerja di tempat aku belajar dulu. Jadi aku kan belajar di akademi, Mas. Nah, akademi itu kan ada banyak mentor. Mentornya itu bukan pemilik akademi. Kalau kayak kan beda. Aku ngajar tapi kelasku sendiri kan gitu ya. Benar. Nah, kalau dia itu kerja. Jadi ada sebuah perusahaan, ada kurikulumnya lengkap, dia kerja di perusahaan itu ngajar. Ngajar tadi. Dan orang pada ngatain lah atau gimana lah. Kalau tadi dia profit ngapain ngajar gitu? Iya. Ngapain kerja? Kebetulan kerja kan? Bukan ngajar deh. Ngajarnya kerja. Kalau lo trading profit ngapain kerja? Nah, dia bilang kerja itu memberikan ketenangan secara psikologi, ngasih sense of keamanan gitu. Jadi karena aku kerja, tradingku lebih stabil, lebih baik karena aku nggak rush gitu loh, Mas. Kayak nggak maksain gitu karena toh ini uang tambahan gitu loh. Apakah kalau dia nggak kerja tetap bisa profit? Mungkin tetap bisa profit. Cuman karena dia kerja justru itu nilai plus buat tradingannya dia karena kan kita tetap bisa kerja dan trading tapi karena dia merasa aman aku punya gaji anyway. Jadi tradingnya jadi jauh lebih bagus karena dia trading dengan tenang gitu. Nggak kayak dikejar-kejar kebutuhan gitu. Ya. Kalau saya lebih ke ini. Ya, kalau korelasinya ke sana ya. Itu lebih ke ini. Kalau tadi kan secara psikologis dia aman karena ada income. Ya, dia merasa aman. Ya, merasa aman. Kalau saya bukan ke sana sih sebenarnya. Ke mana? Mengurangi saya untuk melihat chart. Oh, I see. Betul juga. Ya. Karena ada kesibukan lain. Apalagi kalau kita lihat chart pagi-pagi kan sebenarnya chartnya nggak terlalu banyak aktivitas. Ya, benar. Kalau dilihat terus takutnya entry nggak jelas. Jelas. Jadi ketika saya ngalamin, Mas, jadi pernah kondisi WFA. Nah, WFA banyak di rumah dong. Gitu. Saya otomatis ngelihat chart lebih intens dibandingkan dibandingkan biasanya. Nah, itu saya banyak entry yang maksain. Oke. Terus terang aja banyak entry yang maksain. Nah, kenapa? Ya karena saya mikirnya ini peluang. Padahal sebenarnya belum. Secara konfirmasi dia belum. Gitu kan. Secara rule dia belum ini. Sama mungkin menenangkan istri. Ada itu juga? Enggak? Ada. Ya, ada juga. Misalnya kalau sama kerja istri lebih tenang. Jadi tradingmu juga lebih tenang gitu. Tapi istri pun mendukung ketika saya nanti pensiun dini. Oh, istri mendukung juga. Karena berarti memang secara finansial memang udah berasa ya hasil dari trading aja udah berasa. Jadi kalau dari income memang benar-benar sekarang udah bisa dibilang lebih gede income dari trading daripada dari kerja. Which is udah berapa tahun? Udah belasan berarti dong. Trading ya? Bukan kerjanya. Iya, belasan. Udah belasan tahun. 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun. Kalau dari sisi profit udah cukup stabil berarti ya. Alhamdulillah stabil, Mas. Nah, kalau dari sisi ketenangan lebih tenang nggak trading setelah tahu? Kan mungkin dulu apa bedanya sama trading sebelum ikut beberapa kelas sama trading sekarang? Jauh lebih tenangnya, saya kan semua pending order, Mas. Oke. Semua diajarin pending order. Mau di scalping, mau di kelasnya Mas Angga, semuanya pending order gitu. Nggak ada yang eksis instan buy no sell no, gitu kan. Nah, buy no sell no ya itu rule saya dulu. Betul, dan itu sebenarnya nggak salah. Cuman memang kalau kita buy no sell no memang satu bisa rawan kena istilahnya harga balik. Bukan.
apa istilahnya kalau spreadnya apa kita dapat harga lebih jelek dari harga yang seharusnya kita dapat? Oh iya, ya spreadnya. Bukan spread, tapi dapatnya lebih jelek. Apa namanya? Itu aku ngajar loh di STM. Apa ya? Apa namanya? Oh, slippage bener. Oh, slippage ya. Kenapa? Slippage ya. Aku lupa ya, karena slippage ya. Nah, itu pertama kelemahan dari Beno. Aku pernah bahas di YouTube loh, Mas. Kenapa saya nggak suka Beno selalu bahas. Kita kena slippage ya. Yang pertama. Yang kedua, kadang ada keraguan, Mas. Iya, banyak ragunya menurut saya. Betul, karena misalnya gini, kan kita mau beli di harga murah nih. Tapi pas harga masuk kan candlenya full hitam atau full merah gitu. Jadi kita mau entry itu ragu. Ya. Padahal benar, makanya saya lebih suka PO tuh karena itu mengurangi keraguan. Ya, di satu sisi kalau kita buy no sell no, banyak ketinggalan harga, Mas. Betul. Gitu. Yang seharusnya kita bisa beli di lebih murah. Betul, karena gitu. Kalau PO kan dapatnya harga yang kita mau atau lebih baik. Gitu. Sedangkan kalau instant execution bisa kena slippage sehingga kadang kita bisa dapat harga lebih buruk plus bisa ngalamin keraguan. Ya. Nah, dari sisi kepedean berubah nggak? Misalnya kalau dulu kan sampean mungkin aku nggak tahu ya, banyak orang misalnya waktu trading dia aku ragu nih ini bisa nggak sih ngasilin duit terus sekarang mungkin lebih pede. Itu juga. Ya, itu pasti gitu. Karena apa? Ya tadi saya kan dulu kan otodidak. Sekarang kan guru. Harus punya mentor nih, gitu kan. Nah, setelah udah punya mentor, jauh lebih pede. Jauh lebih pede. Meskipun di luar sana banyak yang orang kadang itu menawarkan mentor, nanti setelah itu dibimbing loh, gini-gini segala macam. Buat saya itu nggak penting. Gitu kan, dibimbing kayak gini. Nanti setelah selesai kelas, nanti ada bimbingannya. Ini masih ada nih kalau mau nanya masih bisa gini-gini segala macam. Ya itu kan sebenarnya kan tergantung dari diri sendiri. Kalau misalnya kita cukup di kelas ya udah. Kalau sampean ngerjain PR, sebenarnya most likely nggak pengen nanya, Mas. Iya, sebenarnya. Misalnya saya ikut bootcamp scalper nih, sampean ngeriset, sebagian besar pertanyaan yang pengen sampean tanyain terjawab tuh waktu riset. Sebenarnya lo ya. Saya nggak pernah nanya loh, Mas. Di bootcamp scalper. Nggak pernah nanya sama sekali. Sama, aku tuh ikut kelas banyak nggak pernah nanya, Mas. Karena saya ngerjain PR. Karena kita pengen nanya karena udah terjawab, karena kita riset. Betul. Iya. Nah, nggak pernah nanya dan malah waktu itu sama Coach R7 itu diposting hasil riset saya, diposting. Padahal kalau nanya dijawab sebenarnya. Dijawab. Nah, saya hanya nanya waktu itu yang CT-nya. Copy trade-nya. Saya inbox dia. Dah hanya itu toh. Setelah itu ya wis, enggak nanya lagi. Siap. Gitu. Nah, apa pesan Mas Toat buat teman-teman yang nonton video ini yang baru mulai belajar trading atau ingin belajar scalping atau apapun itu? Jadi kalau pesan saya sebenarnya sederhana sih, Mas. Jangan malas melakukan riset. Riset itu kuncinya sebenarnya. Ya kan, mau apapun strateginya, role-nya, kuncinya hanya satu, riset. Tapi kan cara risetnya kan juga perlu belajar. Nah, cara risetnya itu di kelas itu pasti disediakan kalau memang dia punya kurikulum. Betul. Gitu. Nah, berarti milih kelas juga nggak boleh sembarangan berarti? Oh, nggak boleh. Jadi gini, pasti kan di kelas itu kan ada penawarannya. Kelasnya nanti dapat ini, materinya jelas gitu. Ya kalau di kelas itu ada PR-nya, pasti dia ada kurikulumnya, gitu kan. Apa yang bikin sampai yakin ikut bootcamp scalper waktu itu? Kan ini beli kucing dalam karung nih, bilang. Karena kan meternya anonimus nih. Apa yang bikin sampai percaya? Oke. Yang pertama saya percaya adalah yang bawa NFC. Oh, aku yang rekomendasi. Ya, oke. Itu. Saya tahu Mas Angga, saya tahu Mas Fadli. Oke. Ya kan, saya kenal lama. Betul. Ya kan, dan saya nggak pernah punya histori buruk. Nggak aneh-aneh lah ya. Nggak aneh-aneh, gitu kan. Nah, makanya saya cenderung orang yang sering melihat track record, Mas. Orang ini track recordnya seperti apa? Oke, berarti saya bisa follow dia. Gitu. Tapi kalau track recordnya jelek, ya saya mending nggak usah. Hanya sekedar tahu, oh seperti ini, ya wis. Gitu. Ya kan banyak orang waktu awal kita batch 1 itu banyak alumni yang kayak ini kayak beli kucing dalam karung karena memang ya memang anonimus kan. Satu-satunya syarat beliau mengajar adalah anonimus. Sampai nggak terganggu sama anonimus? Nggak terganggu sama sekali. Karena yang penting materinya kalau saya. Oke. Sekarang kayak contoh. Tapi kan setelah tahu materinya bagus kan, sampean mau ikut kan? Nggak tahu materinya bakal bagus atau enggak, nggak tahu siapa yang ngajar. Tapi tetap sama kayak beli buku, Mas. Oke. Buku itu kan juga anonimus, Mas. Ya, ya kan, nggak ada wujud orangnya, hanya suruh baca loh, gitu kan. Tapi setelah join, menurut sampean gimana? Terlalu murah, kemurahan? Terlalu murah. Saya pernah chat admin NFC ya, tim NFC. Mbak, ini kelas termurah yang pernah saya ikuti. Termurah bukan nominalnya sebenarnya. Bukan nominalnya, tapi nominal segitu, materinya kayak gitu. Betul. Itu buat saya nggak sepadan. Itu harusnya bisa jauh lebih mahal. Betul. Dan itu. Kita waktu itu kan bilang materi ini nggak akan Anda temukan di Google. Orang kan selalu berpendapat, ngapain kamu ikut mentor?
googling di YouTube banyak tuh materi trading. YouTube Google aja banyak materi trading. Nah, gitu. Sampai kan udah ikut nih bootcamp scalper nih. Menurutmu ada di YouTube nggak materi? Nggak ada. Kenapa? Yang pertama mindset orang banyak kan scalping di time frame kecil. Itu pertama. Betul. Yang kedua ini apa namanya? Psikologisnya itu tidak ditemukan. Nggak ada di YouTube kan? Nggak ada di YouTube. Nggak ada di Google juga. Nggak ada di Google. Yes. Kita mau belajar trading apapun, ya kan di YouTube nih, yang bahas psikologi trading nggak ada mas. Menurut saya ya. Yeah. Ada paling hanya sebatas ya gitu-gitu tak lah. Money management, distributor dan lain segala macam. Tapi secara untuk ganti si belief system lama diganti belief system yang baru nih. Nah, itu nggak ada. Betul. Nah, itu penting ya. Banyak orang selalu bilang, ngapain ikut? Ya, orang kan skeptisnya, kalau profit ngapain ngajar? Itu yang pertama. Ya. Kalau dua, ngapain bayar materi gratisan di YouTube banyak? Nah, itu yang menarik. Kenapa? Menurut saya, kenapa kok materi bootcamp scalper ini sampean nggak bisa temukan di YouTube? Karena sangat jarang trading itu yang ngajar praktisi. Iya sih. Rata-rata ini apa namanya? Saya nggak bilang ya. Rata-rata jargoni mas. Betul. Jargoni. Nah, sangat jarang orang yang ngajar itu praktisi. Kayak aku kalau ngomongin swing, aku sangat firm loh mas ngomongnya. Banyak orang itu kalau ditanya trading kan jawabannya apa ya? Jawaban politisi lah kayak. Ya tergantung ya ini ya itu. Jarang orang yang berani bilang, udahlah ini udah pasti nggak bagus, sebaiknya gini. Kayak jarang banget orang yang sangat firm berani ngomong dengan tegas A atau B gitu. Aku kan termasuk sedikit orang yang berani ngomong gitu ya. Dalam konteks swing. Tahu nggak kenapa aku nggak mau ngajar scalping? Karena aku jargoni. Oh iya. Kalau aku ngajar scalping aku jargoni. Iya. Nah kalau jargoni nggak akan tajam mas. Karena kan teori, sebatas teori. Iya sebatas teori, bukan praktisi. Aku ngerti sih. Semua rule-nya aku ngerti. Cara entry-nya ngerti. Pernah praktek tapi nggak lama. Nggak nyampe sebulan aku praktek. Nggak tahan. Nah, kalau aku nggak ngelakuin ribuan kali, aku nggak akan bisa setajam beliau ngajarnya. Walaupun sama-sama ngerti materinya. Dan apa ya, hal-hal yang dilakukan hanya oleh praktisi itu yang susah ditemukan. Karena kan customize itu. Kayak kelas apapun ya. Jadi menurutku makanya aku selalu bilang berkali-kali, cuman kan bias ya kalau aku yang ngomong ya, karena kan aku yang mempromosikan. Karena aku selalu bilang kalau teman-teman mau belajar scalping, kelas terbaik untuk belajar scalping ya bootcamp scalper. Titik aku bilang. Karena saya tahu proses yang ngajar praktisi. Iya sih benar sih. Jadi gini mas, ada yang menarik satu nih mas. Kan saya pernah ikut salah satu platform, ya kan. Nah waktu itu kan platform itu modelnya adalah orang itu dikontak nanti di Google Meet, di interview. Sama tim tradingnya dia sama orang yang admin yang undang si tadi dari funded manajernya. Nah itu di interview, strategi kamu apa? Scalping gitu. Nah scalpingnya seperti apa? Kan harus dijelasin. Coba ceritain. Saya ceritain. Kok scalping di time frame gede? Iya di H1 ya. Nah, mereka orang luar negeri loh kan gitu, yang banyak ketemu sama trader-trader yang lain kan gitu kan. Itu aja dia nggak tahu gitu. Betul. Gitu. Tapi terus rule-nya seperti apa? Saya jelasin rule-nya seperti ini. Dia baru, oh ya coba. Saya baru tahu nih kata dia gitu. Oh ya? Baru tahu nih. Terus dicoba. Nah, saya dikasih saldo waktu itu pertama kali demo mas. Demo itu 2.000 US. 2.000 US. Suruh ngerjain scalping selama seminggu. Nah, seminggu waktu itu. Apa yang terjadi di minggu pertama? Profit sih, alhamdulillah waktu profit itu. Berapa? Waktu itu profit 10%. Oke, 2.200 ya. Ya, 2.200. Karena waktu itu memang saya pakai high risk. Lotnya memang saya gedein gitu. Nah, memang saya di situ karena bilangnya ngukur lotnya itu dari ketahanan PIP. Gitu. Karena kan memang caranya berbeda. Betul, ya. Gitu. Ya itu kan karena stylenya seperti itu. Betul. Nah, makanya saya waktu itu nyampainya seperti itu. Oke, saya lotnya pakai sekian. Gitu. Dengan ketahanan sekian. Ketika saya kena SL harga spike, ini sekian kali SL saya baru MC. Betul. Kan gitu. SL apes sih istilahnya. SL apes gitu. Dan jarang banget itu terjadi. Betul. Gitu. Nah, habis itu minggu kedua saya interview ulang. Oke. Verifikasi semuanya. Nah, baru dikasih akun real. Oke. Nah, akun real dikasih berapa? Waktu $50,000. $50,000. $50,000. Saya padahal 1,0.
Cloudnya satu. Satu komunal waktu itu. Dan waktu itu saya hanya di 3 pair. Oke. XAU, EU, GU. Memang andalan saya itu sih. Iya. Menurut saya karena dari hasil data riset saya itu yang tertib. Oke. Gitu. Memang XAU agak sedikit agak liar ya. Agak liar, tapi ya masih oke lah. Wajar, tapi kan kalau profit juga oke. Wah ya, dia sedikit aja kan, pengaruhnya lumayan. Iya. Nah, dari situ kontrak pertama jalan, sharing profit. Dapat berapa persen profitnya? Maksudnya pembagiannya? 70 loh, gede itu. Sampai 70%, ya. Mereka 30%. Ya. Dari 50.000 itu. Dari profit. Maksudnya dari balance 50.000 itu profitnya 70% teman, 30% mereka. Oke. Gitu. Terus kontrak lagi bulan kedua. Saya terakhir selesai kontrak di bulan ketiga. Oh, sampai 2 bulan jalan? 3 bulan. Oh, bulan pertama profit, dapat profit, bulan kedua profit, dapat profit, bulan ketiga profit. Nah, setelah itu saya nggak perpanjang lagi. Kenapa? Karena saya handle akun CT. Oh, sama bukan punya copy trade. Karena waktu itu copy trade terus banyak. Nah, saya ini aja dulu deh, fokusin. Tapi saya ikut lagi Profirm. Yang modelnya kontes. Gitu. Jadi nggak bayar. Oke. Kalau Profirm kan bayar dulu nih $100 untuk dapat akun sekian 10.000 gitu kan. Nah, itu yang itu gratis. Nah, itu gratis, saya ikut kompetisi waktu itu, tapi dapat profit loh, Mas. Dikasih profitnya. Oke. Nah, profitnya dikasih. Tapi kecil 30%. Oke. Nah, kecil 30%. Waktu itu dikasih saldo 100.000. Nah, saya pakai 2,0. Ya, sekitar 5.000 pips ketahanan. 5.000 pips ketahanannya. Nah, setelah itu bulan itu memang saya dapat bagian waktu hanya 30 juta. 30 juta. Which is oke banget. Oke banget gitu. Itu aja udah lebih banyak dari nilai kelasnya yang sampean bayar. Makanya kemurahan tadi. Ya, balik modal, Mas. Lewat dong. Oh iya benar. Jauh berkali-kali ya. Iya. Nah, dari situ saya dapat peringkat dari 700 trader. Peringkat 30. Dari 700 peringkat 30. Nah, saya nomor 1 orang Indonesia yang paling atas. Satu-satu orang Indonesia yang paling atas. Waktu itu peringkat 30. Gitu. Itu ada di salah satu Profirm ya, gitu. Profirmnya enggak saya sebutin lah ya. Itu kalau lanjut terus pun belum tentu masih bisa berubah lagi ya. Masih bisa berubah lagi. Memang paling banyak orang di situ di situ kan ada deskripsinya nih. Trader apa, strateginya. Yang paling banyak itu memang pada pakai SMC. Smart money concept. Ya, pakai itu. Maksudnya itu kalau kita memahami secara benar SMC juga sama aja. Enggak beda jauh. Yang diambil ya itu terus, Mas. Betul. Gitu. Pokoknya selama teman-teman diajarin beli buy low, sell high, most likely benar. Limit order intinya. Limit order. Ya. Ini dan gini. Satu lagi yang dari konsep pesan yang paling bagus itu. Yang paling berdampak. Nah, paling berdampak satu tadi itu jangan pernah berbadan market. Yang kedua trading itu 90% pekerjaan adalah menunggu. Yes. Tuh, makanya semua harus pakai PO. Itu juga sering aku sampaikan sebenarnya. Gitu. Karena gini, dia korelasinya waktu itu ke pedagang, Mas. Ke pedagang. Orang jualan cilok aja. 90% waktunya menunggu. 90% dia waktunya menunggu loh. Yes. Menunggu orang konsumen datang untuk beli dagangan dia kan gitu. Ya kan? Terus dia ngejar market. Sama kita juga di scalping ngejar harga. Harga ke sana ya udah areanya kita naikin. Kan gitu. Ya kan? Nah, terus setelah kita kejar market, ya tungguin. Profitnya ditungguin di situ. Nah gitu. Nah, tergantung kita mau ngambilnya seperti apa. Oke, so kalau misalnya kita recap nih, Mas. Kalau misalnya ada orang misalnya saya tuh pengen ikut bootcamp scalper, tapi ragu. Dan sampean punya kesempatan ngomong sama dia, sampean ngomong apa? Ya, jadi misalnya aku Mas, aku nih sebenarnya pengen banget ikut bootcamp scalper, saya ragu. Jangan-jangan ini sama kayak training lain. Jangan-jangan materinya di Google banyak. Jangan-jangan ini ya kan banyak orang skeptis, which is wajar, Mas. Aku merasa skeptis tentang trading, tentang mentor di era sekarang itu sangat beralasan ya, karena memang ya tadi pengalaman mentor-mentor banyak itu. Nah, apa misalnya saya adalah orang yang saya nih temenmu ya, aku skeptis, aku ragu, aku udah ikut banyak training, hasilnya nggak optimal. Sampai ngomong apa sama aku? Jadi gini, pertama pasti saya tanyain dulu, yang bikin ragu apa? Ya itu tadi aku ragu, jangan-jangan itu sama kayak yang lain, jangan-jangan ngomong doang, atau jangan-jangan materinya banyak di YouTube sama aja kayak yang lain gitu. Jadi gini, kalau ragu, ya kan, berarti ya nggak usah. Oke. Itu kalau saya. Oke. Ya, jadi gimana cara kita menghilangkan keraguan? Toh testimoninya ada. Oke. Hasil siapa tahu orang bayaran. Nah, gini. Aku sering nih kan. Iya. Ada iklan misalnya, aku punya iklan ya. Iya. Kan ada banyak alumni kita komen positif. Oh, itu orangnya dia aja, itu tipnya dia sendiri gitu. Misalnya nih aku gitu. Oke. Atau itu robot bikinan dia sendiri atau Iya, misalnya gitu. Atau aku sendiri pakai akun lain misalnya. Ya. Jadi gini,
tidak akan pernah tahu ketika belum mencoba. Betul. Gitu yang penting kan kita tahu tiket nontonnya berapa. Betul. Worth it enggak? Sama potensi income-nya gitu berarti. Betul. Ya. Contoh nih, saya pengen makan bakso. Tapi hanya sebatas bakso di sana enak enggak sih? Kata orang-orang enak. Kata orang-orang enak. Siapa tahu enggak enak. Siapa tahu temennya kan gitu. Temennya. Lah kita nggak pernah tahu baksonya rasanya enak atau enggak kan gitu. Betul. Nah, sama kayak kita ikut di kelas juga. Gitu. Oh, I see, betul. Jadi ya udah, kalau kita pengen sesuatu itu, ya udah beli. Ya. Kalau saya mau emang sikat dulu. Gitu. I see. Jadi perkara nanti hasilnya baik atau buruk itu adalah saya belajar. Minimal ketika ada orang ngomongin masalah itu, saya tahu. Kan gitu. Nah, investasi leher ke atas itu kan paling bagus, Mas. Betul. Gitu kan. ROI-nya paling tinggi, Mas. ROI paling tinggi. Dipakai apapun bisa. Jadi itu saya sering ngomong ke istri saya kayak gitu. Warisan yang paling berharga bukan harta, tapi apa? Ilmu. Ya, gitu kan. Jadi jangan pernah ragu untuk ikut kelas kalau saya gitu. Nah, semenjak walaupun sebenarnya kita perlu sebenarnya di era sekarang gampang ya lihat track recordnya lah ya. Ya. Lihat free kontennya, lihat postingannya selamanya gimana dan harusnya sih kalau bootcamp scalper ini kan udah batch ke-6 ya. Udah batch ke-5 kalau kan udah jalan ya. Batch ke-5 belum selesai. Hampir 6 ya bentar lagi. Nah, dan dari 5 angkatan ini sejauh ini sih reviewnya sangat positif. Pasti dan itu. Hampir semuanya sama lah, mirip-mirip. Apakah semuanya pasti profit? Sebenarnya belum tentu ya. Belum tentu. Gitu. Kan kadang gini, Mas. Ada orang yang komen ya kan, atau orang yang ngechat gitu. Ada yang inbox saya pernah. Banyak yang nanya, ada yang nanya enggak? Banyak banget. Sampai Bali, Padang. Itu ada yang inboxin saya. Pertanyaannya apa biasanya? Pertanyaan, ada MK5-nya enggak? Buat saya, buat apa MK5? Oke. Kalau saya gitu kan. Kenapa enggak penting buat sampai MK5? Ya MK5 saya belum tentu bekerja buat MK5 dia loh, Mas. Ya, kan gitu. Kan ada kan gini, ada orang kan gini. Ya. Itu belum tentu dia trading gitu. Ya, kan gini. Kalau misalnya coba MK5-nya. Kalau misalnya ada MK5-nya juga sebenarnya enggak ada benefitnya juga buat dia. Enggak benefitnya buat dia. Betul. Dia pengen tahu portofolio saya misalkan. Saya kasih portofolio, pengaruh enggak buat hidup dia? Ya enggak ngaruh, Mas. Betul. Kan gitu. Kalau kamu pengen, silakan ikutan, kan gitu. Iya kan? Buktikan sendiri omongan saya bener atau enggak, kan gitu. Yang ditanya MK5 tuh MK5-mu atau MK5-nya R7? Saya. Oh, ya kan? Ditanya MK5 saya kan gitu. Buat saya, buat apa MK5 saya? Betul. Kepentingannya kan enggak ada. Kepentingannya apa? Jadi gini, orang tuh suka salah ya. Kadang-kadang sebenarnya yang paling penting kan apakah saya bisa paling penting data risetnya tadi, Mas. Iya. Anggaplah nih misalnya di kemudian hari ternyata R7 itu tidak pernah ada orangnya. Kan nggak ngaruh. Nggak ngaruh, Mas. Sampean punya data risetnya, dia ngajarnya bener, sampean dapat manfaat, sampean punya data riset, sampean tes, sampean praktekkan beneran profit. Fakta R7-nya trading atau tidak trading atau dia fiktif atau nggak fiktif sebenarnya nggak relevan. Nggak relevan. Betul. Itu pertanyaan nggak relevan sebenarnya. Betul. Untuk nanyain kelas ini bagus nggak? Mana MK5-nya? Itu nggak relevan buat saya. Kalaupun MK5-nya bagus, belum tentu bisa ngajar, Mas. Lah iya. Terus habis itu, kalau saya kasih portofolio saya, kalau misalkan saya rekap data di Excel, kalau saya edit, emang dia tahu? Betul. Kan gitu. Iya kan? Ya. Jadi Oke, bisa dimengerti. Jadi kalau menurut sampean kalau ada orang ragu ya berarti silakan lakukan riset. Kalau risk rewardnya worth it silahkan coba. Kalau menurut teman-teman nggak worth it ya nggak usah dicoba juga. Nothing tulus juga. Ya. Dan banyak kok alumni yang pada chat saya, gitu, Mas. Ini areanya yang bagus mana nih, gitu. Ada banyak, Mas. Saya kadang saya pernah bikin di cerita di Facebook itu kan ada ya story ya. Story. Yuk yang pengen mapping scalping komen ya kayak gitu. Banyak yang komen, Mas. Nah, memang akhir-akhir ini saya sering tuh posting mappingan untuk scalping. Aku kadang-kadang lihat areamu kok. Ya kan? Wisi sama ya. Sama kayak aku. Iya, makanya. Mirip-mirip. Gitu. Iya. Hal-hal seperti itu kan sebenarnya kan ketika dia tahu MK5 saya, pengaruh nggak buat dia? Ya enggak, Mas. Betul. Gitu. Itu betul. Jadi tapi sejauh ini kalau misalnya 1 sampai 10 rekomennya berapa, Mas? Lebih 10 sangat rekomen, 1 nggak rekomen, 5 biasa aja bootcamp scalper. Sangat rekomen berarti 10 lebih, Mas. 10 lebih 17 juga. Boleh. Oke. So teman-teman, saya personally meyakini sepenuh hati kalau teman-teman pengen jadi seorang scalper, ya investasi terbaik ya ikut bootcamp scalper. Itu saya bisa aja bias atau mungkin saya bias, tapi sepanjang pengalaman saya nggak ada orang yang paling berhak ngajar scalper kecuali
tim R7. Saya pun menganggap diri saya nggak berhak ngajar scalper karena saya nggak praktek sebanyak beliau, which is pasti nggak setajam beliau. Dan ya tadi saya lebih bilang materinya, saya sering bilang apa yang teman-teman dapetin di bootcamp scalper nggak akan teman-teman temukan di YouTube, nggak akan teman-teman temukan di Google, karena ini kelas yang memang benar-benar diajar sama praktisi yang ngelakuinnya ribuan kali. Jadi pasti beda. Dan sampean juga sejauh ini deliver ya apa yang dijanjikan ya. Deliver. Jadi ya itu tadi, kalau kita memang pengen seperti dia, lakukan apa yang dilakukan. Itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya aku nggak scalping, Mas. Aku sukanya swing. Ikut bootcamp scalper dapat manfaat nggak? Misalnya aku nih tidak mau scalping. Ya. Menurut saya ada manfaatnya nggak? Ada, Mas. Karena psikologisnya yang pertama dapat, gitu kan. Areanya kita jauh lebih tajam melihat area. Oke. Misalkan di time frame H1 misalkan ya. Misalkan di H1 nih, ketika ada base-nya ada 2 nih, terus naik lagi. Dia kan akan balik lagi ke situ kan. Betul. Kalau saya kan di M30. Kalau 2 candle tadi di H1 itu kan jadi 4 candle. Itu kan area SW itu. Betul. Gitu. Itu bisa kita kalau di M15 jadi 8 gitu. Sebenarnya sama aja. Yang penting teman-teman benar-benar ngerjain PR-nya dan benar-benar memahami secara utuh kelasnya. Alright. Itu aja teman-teman. Thank you Mas Toat sudah ini. Tapi ini penting nih. Apa tuh? Enggak jadi deh. Tadi aku mau nanya, sampean kemarin sama Mas Fadi dibayar enggak untuk ngomong gitu? Oh. Saya sih sebenarnya enggak, takutnya orang menyangka Mas Toat ingin endorse ini. Iya. Paid endorse. Jadi saya gini Mas. Saya seperti ini tidak mengharapkan imbalan sepeser pun. Terus terang aja. Saya apa yang bikin sampean mau wawancara ini, Mas? Bikin wawancara. Yang pertama, mengasih edukasi ini, trading yang benar itu seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Haji teman baik saya. Betul. Itu. Yang ketiga, ya memang ini recommended. Yes. Gitu kan? Kan itu kita juga gitu ya. Orang tuh suka sampean makan bakso enak, murah, dibayar nggak dibayar kita akan rekomendasi. Betul. Yes. Gitu. So, kalau teman-teman tertarik untuk dapetin info bootcamp scalper, nanti saya taruh linknya di bawah sini. Saya nggak tahu kapan teman-teman nonton, tapi terdekat itu kalau nggak salah batch 6. Teman-teman silahkan cek link di deskripsi video, atau teman-teman silahkan hubungin tim saya, atau teman-teman DM ke Instagram saya. Teman-teman juga boleh ngobrol sama Mas Toat, cari Facebooknya Genius Toat ya. Sama Instagram aktif nggak? Instagram aktif. Instagramnya apa? Tapi Instagramnya lebih ke ini sih Mas. Ya, Genius Toat aja lah ya. Facebook ya. Facebook aja. Genius Toat. Teman-teman cari sana. Teman-teman boleh nanya-nanya. Kalau teman-teman tertarik untuk join ke batch bootcamp scalper selanjutnya, teman-teman silahkan cek link di deskripsi. Oke? Thank you Mas Toat. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.